memasuki Ghost Tidak perlu takut. Selamat datang di Ghost Room, silakan masuk. Semoga koneksinya sudah membaik ya. Amin. Amin. Iya, kita juga lagi memantau di live streaming Instagram kita. Jadi untuk kalian nih friends listener yang ingin melihat langsung secara live. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah karena sudah aman ya. Oke, udah Aman. Jadi kita balik lagi aja. Oke. Ya. Friends, Ya, ini gitu. sudah aman. Alhamdulillah. Kita akan balik lagi streaming seperti biasa. Yuk balik lagi kita streaming ya, udah bisa, suaranya udah oke, kakak Syukron juga udah ada. Gua datang ya? Ya mungkin ya. Jadi Ya. kita balik lagi streaming lagi. Ini udah balik ke muka gue nih. Tadi yang mana sih yang nanya Kak Sharon yang mana nih? Ada tadi. Iya. Tanya gue. Ya. Gue hitam banget. Iya. Itu dari mana? Oke, jadi untuk para listener yang bisa melihat, yang ingin melihat wajah kita bisa langsung buka Instagram kita, friendsradio.id _. Jangan lupa di follow ya, jangan lihat dong tapi nggak di follow juga. Oke, di studio memang lagi ramai banget. Jadi kalau misalkan ada yang berkesempatan buat hadir di studio sebenarnya nggak apa-apa ya kak ya. Iya, silakan aja. Kita mempersilakan banget. Minggu depan adalah tema terakhir untuk makhluk-makhluk akhir zaman ya. Dan minggu depan pembahasannya salah satu yang sangat kontroversial, lebih besar juga sih sebenarnya kalau dibahas. Kita juga belum tahu apakah nanti akan ada gangguan lagi atau seperti apa. Ini Mudah-mudahan lancar. lancar. Udah sekarang udah lancar sih kayaknya. Aman, Tadi alhamdulillah. gue di jalan juga dengerin kan. Emang suaranya tuh keresek-keresek banget, gue juga dengerin sih. Friends ya, mohon maaf atas gangguannya ya. Nah, lanjutin tadi pembahasan kita tentang anko. Iya. Ternyata pas udah didengar anko itu tuh burungnya gede banget, bahkan sayapnya bisa nutupin matahari pak. Iya. Tadi gue baca captionnya gitu. Gue dengerin tadi nggak bisa. Dengerin kesak-kesak Pak ya. Iya. Aduh. Dan mereka juga sekarang sudah mulai seperti nampaknya meninggalkan. Hah? Tadi Ipe denger apa? Sudah cewek. Iya. Meninggalkan apa? Meninggalkan atmosfer kita. Oh, tadi sempet beredar gitu. Iya, yang pasukan tadi itu yang sama ini udah pergi. Kayaknya mereka ketemu sama bukan salah satu sih, kelompok yang lain yang ngejaga. Sebenarnya nggak boleh ada intervensi kan antara makhluk dimensi mereka dengan dimensi manusia kita ini. Tapi emang dicek tadi juga koneksinya lancar-lancar aja. Masih lancar soalnya. Iya, aneh banget ya. Gitu Pak. Ini udah mulai berani ya. Iya Pak. Koneksi ya. Mungkin ini pengaruh gue yang kemarin malam Jumat, gue akan sedikit connect, sedikit melakukan suatu. Dan gue melihat beberapa pasukan yang bersiap akan perang itu. Cuman memang gue masuk dan perginya jumper gitu. Takutnya ketahuan. Dan gue pikir kemarin gak ketahuan, ternyata ketahuan. Itu kenapa mereka yang satu ini dia datang ke sini dan mencoba kayak semacam ngetes lah gitu. Ditungguin pak. Gitu. Tapi ya alhamdulillah sih, karena mungkin mereka lama di sini, akhirnya energi mereka kerasa sama makhluk lain yang ngejaga atmosfer kita, ngejaga dunia kita, dimensi satu ini, dimensi nyata. Kayaknya mereka udah pergi sekarang, udah agak jauh. Berarti mudah-mudahan aman terus ya sampai acara ini selesai. Nah, memang pasukan ini mereka agak pasukan yang kalau menurut sejarah itu di dunia ini seperti barbar mereka ini. Barbar. Kemana berperang. Ketika melihat sesuatu yang kayaknya bisa diajak berantem ya gitu. Awalnya seperti itu mendekati. Oh iya. Oke, jadi benar-benar tadi ngaruh kalau misalkan energinya tuh masuk ke atmosfer kita gitu, ke dimensi kita. Mungkin apalagi kita karena nggak bahas ini kan kemarin juga lo udah wanti-wanti bahwa besok akan menjelaskan sosok yang kemarin ada yang nanya gitu ya. Dan sampai sebesar itu pengaruhnya sebenarnya mereka ingin hanya menunjukkan
apa namanya keberadaannya atau memang menantang gitu, Za? Sebenarnya terlebih mereka tuh pengen tahu sejauh apa diri guanya sih. Lebih ke gua pribadinya sebenarnya. Gitu. Nah, karena mereka datangnya serombongan, seabrek ya kan, se-RT, se-RW gitu. Banyak banget gitu kan. Jadi berpengaruh sama energi yang berada di sekitar langit yang ada di bumi kita ini sekarang. Gitu. Tapi alhamdulillah sekarang sih udah Gua untungnya kan. Iya. Oh gitu. Mungkin pengaruh ya, ada Bapak Sukron ini dilindungi sama dimensi keempat mungkin ya. Oh iya. Bajunya aja cerah, Pak. Cerah. Iya, membawa kecerahan gitu. Gereja ini gue gereja. Kebawa mana. Ya, dimension juga lagi. Ini soalnya sekarang gua ada melihat nih, ini sosok ini pernah gua lihat sekali dulu ketika coba memusatkan satu cakra mahkota ya disebutnya. Tapi sebutan ini bisa berubah-berubah. Ada yang nyebut cakra mahkota, ada yang mau cakra apa gitu macam-macam ya. Tapi gua sih biar enak nyebutnya cakra mahkota. Kenapa? Karena cakra ini berada di ubun-ubun manusia. Ubun-ubun. Nah, sosok ini pernah gua lihat berada tiga orang, jadi bergantian. Nah, ini yang pertama, sosok ini adalah dia tidak jelas cowok atau cewek. Karena kalau bilang cowok tampan banget, saking tampannya kayak cewek. Oh. Gitu. Tapi kalau dilihat dari postur badan, dia itu karismatik dan berwibawa. Jadi gue menyimpulkan bahwa ini seperti cowok karena maskulin banget gitu. Rambutnya panjang, sebahu, belakangnya ini dia agak di kayak di untun dikepang. 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 Dan rambutnya ini emas warnanya. Wow. Gitu. Nah ini dia alhamdulillah yang ikut tadi membantu dan menetrasi supaya si kelompok ini tadi pergi balik lagi. Begitu. Dan senyumnya sangat menyejukkan, tenang Dari sekali. mana? Kayak gue. Maksudnya asalnya kalau itu, Za, setahu lo. Saat ini sih dia belum memberitahu, dan gua sendiri nggak bisa membaca atau menembus dia ini dari mana. Yang pasti kata dia nih, ya udah cukup tahu aja, pengganggu sudah hilang, silakan lanjutkan gitu. Nggak dikasih tahu dia dari mana. Dia nggak mau, pesannya gitu aja, ya udah silakan lanjutkan, nggak usah tahu dari mana, yang pasti pengganggu sudah pergi, silakan lanjutkan. Gitu. Ini ada pertanyaan nih dari Arya di Surabaya. Mana nih? Dia nanya katanya apa kelompok iya. yang pengen yang mana nih? Oh, yang atas dulu. Oh ya, sekalian nanya. Menurut Kakak hewan ini masuk dimensi mana? Apa dia sedang ditangguhkan atau dikurung? Ya. Nah, kalau berdasarkan keterangan yang ada ya, hewan ini dimunculkan. Artinya kalau dimunculkan mungkin dia sekarang sedang disimpan atau dikurung ya di sebuah negara, di sebuah tempat yang kita nggak tahu tempatnya itu di mana, karena nantinya dia akan muncul datang dari langit. Seperti itu. Apa dia maksudnya tuh mungkin sama pertanyaannya kayak apa dia masih ada? Maksudnya udah ada dari sekarang, dia sedang ada di atas sana atau sudah ada? Bisa jadi dia sekarang sudah ada, cuman belum diperuntukkan datang ke bumi dan dilihat manusia saat ini sekarang. Jadi nanti semua bisa ngelihat makhluk, bisa melihat semua makhluk angka itu, karena dia akan muncul membersihkan mayat-mayat dari Ya'juj dan Ma'juj. Seperti itu sih. Itu ada di surat Al-Kahf kalau nggak salah, nanti bisa dibenerin. Ada ayatnya gue lupa, di Al-Ankabut juga ada. Pokoknya cari ayat-ayat yang menceritakan soal Ya'juj dan Ma'juj. Angka pun akan dibahas, ada di situ. Oh iya Kak, tadi kan sempat dia tuh bertujuan untuk membersihkan Ya'juj dan Ma'juj. Nah, itu mayatnya dibuang atau dimakan? Nah, keterangan tidak menggambarkan apakah itu dibuang, dimakan atau diapakan. Yang pasti dibersihkan. Dari bumi dibawa berarti. Nah, dibawanya entah kemana, itu tidak diriwayatkan. Seperti itu. Oke. Aduh. Banyak yang bilang nih pendengar kita yang mungkin punya kemampuan juga pada lemes gitu, energinya habis. Itu kenapa sih? Wajar sih, karena tadi mungkin teman-teman yang punya kemampuan juga dia ikut bantu mungkin netralisir gitu, dan pada lemes ya karena mereka ini sangat kuat yang tadi pengganggu ini. Gitu. Nah makanya tadi gue sempat share di grup bahwa gue malas ngadapinya. Gue biarin gitu, biarin aja udah, cuekin. Nah kalau mungkin teman-teman di sini mereka ngadepin, ada efeknya itu, energinya keserap. Baik. Jadi terima kasih lah ya atas bantuannya Okta tadi, terus
Siapa lagi tadi gue baca Chris. Ya, yang mungkin terserap juga energinya gara-gara pembahasan hari ini gitu. Ini Arya. Terus dia nanya lagi nih, apa kelompok yang pengen berantem tersebut itu seperti penjaga burung itu? Sebenarnya mereka tidak ada hubungannya dengan burung itu sebenarnya. Oh, sebenarnya malah nggak ada. Nggak ada. Oh, ini karena efek kemarin gue melihat mereka aja. Oh gitu. Iya, waktu malam Jumat gue melihat mereka dan melihat pasukannya lain. Nah, kayak pasukannya lain itu mereka nggak biasa aja, nggak kenapa-napa. Tapi cuman yang ini dia kayak berasa, wah dia ngeliat kita nih, siapa lo gitu. Oh, lu bisa lihat gua, berarti lu punya kemampuan. Yuk, duel yuk. Sejauh apa sih lu bisa gitu. Karena tadi juga ada beberapa break gue sempat keluar, dia ada yang ngajak dialog juga. Kayak semacam lu jangan kalau di Indonesia kan sebahasa Jakartanya ya. Lu jangan so bisa, lu jangan so jago, sejauh apa lu bisa. Kalau bisa ayo gitu. Oke. Jangan so tahu, jangan so bisa segala macam. Ya gue sih lawannya bukan lawan dengan fisik, dengan fight, tapi dengan diskusi ya. Gitu, karena gue lebih mendepankan argumentasi diskusi. Oh, ini kita sapa dulu ya teman-teman kita nih. Ada dari Ari Anugraha di Jakarta Utara. Hai Ari. Ada Caca di Depok. Adam Depok juga. Depok. Oh ya, kabarnya orang-orang Depok mau menginvasi studio kita Minggu depan ya. Minggu depan. Di penutupan ya, di penutupan Makhluk Akhir Zaman. Mas Reza kalau apa? Lo ya deh baca itu. Apa emang? Mas Reza kalau dandan gitu kelihatan tampan. Dari Egi di Solo. Egi lagi. Cowok lagi jangan bilang. Egi ya cowok. Kalau Egi cewek sih enggak apa-apa. Ya mungkin yang kamu lihat ketampanan ini adalah berkah dari Allah ya. Kalau kata Chris dia enggak ngadepin, cuma ngintip doang. Ya. Iya, ngintip keserap tapi ya kalau Chris. Iya, oke. Ya silakan WhatsApp lagi di 0853 9666 1948, kasih tahu juga kalau koneksinya kalian udah baik ya. Langsung share di sini. Dan ini udah jam 11 lewat ya. Dari apa yang terjadi tetap dilanjut segmennya. Mau ngebahas lagi soal angka boleh atau hal yang lain juga bisa. Ditunggu ya. Jadi WhatsApp mau yang nanya-nanya seputar mistis juga langsung aja, atau kirim share mimpi kamu untuk dibacakan arti dari mimpi tersebut, atau mau kirim foto untuk dibacakan diri atau baca karakter juga bisa ya. Setelah ini kita akan bacain pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk, dan nanti jam 12 kita lanjutin ke baca mimpi dan baca diri. Betul. Silakan masuk dan jangan takut. Dan tentunya ini udah jam 11. Jadi untuk kalian yang ingin berdiskusi untuk membahas hal yang lain, bisa langsung aja WhatsApp di 0853 9666 1948. Oh iya, dan jangan lupa nanti di jam 12 itu akan ada baca mimpi dan baca karakter. Jadi untuk kalian bisa langsung WhatsApp aja, kirim foto terbaru kalian dan juga mimpi kalian sedetail mungkin. Iya. Ya bener banget dah. Karena lebih detail kalian menjelaskan mimpi kalian, apalagi beserta perasaan kalian di mimpi itu, setelah bangun dari mimpi itu akan turut membantu pembacaan atau penjabaran apa makna mimpi tersebut. Oke. Ini Arya. Arya minta di kakaknya nggak bisa ini. Kenapa? Aku nggak bisa bayar. Oke. Ya. Jadi Arya ingin dibacakan suatu ruangan yang dia kirimkan fotonya lewat WhatsApp. Nah itu juga bisa tuh ya kalau kamu merasa ada tempat-tempat yang menurut kamu angker di rumah kamu gitu ya, atau di tempat-tempat bisa lewat situ, sekolah kamu atau di mana di kampus, kamu kirim aja gambarnya, kamu foto lokasinya, terus kirim ke WhatsApp. Ya. Jadi Kak Terawangin, ini ruangan tambahan di kelas saya, sering dibuat ganti baju, latihan, diskusi, mainan. Konon kata guru-guru saya ruangan ini di kelas saya paling serem. Yang pasti ketika kalian atau siapapun yang ganti baju di sini di kaum muslim, usahakan membacakan dulu bismillah ya. Ta'awudz dan bismillah. Itu kenapa? Karena
jika gini, makhluk-makhluk yang seperti itu kan mereka bisa melihat kita. Nah, kita belum tentu bisa melihat mereka. Nah, supaya mereka tidak bisa melihat aurat kita, maka diawali doa kita gitu. Dari ketika kita membuka baju, ketika kita akan mandi, makanya ketika mau masuk kamar mandi suka ada doa juga kan. Namanya audzubillahi segala macam gitu. Itu untuk Ya. untuk menutupi pandangan mereka. Itu yang sering aku lupakan ya, sepertinya. Iya, lupa Jadi ya. jadi ini berkaca selama ke ini diri kan sendiri. Wal khabaisi gitu Hah? kan. Kenapa? Ya, minal khubusi wal khabaisi itu ada doa untuk masuk kamar mandi. Mm-mm. Karena di kamar mandi itu ada Jin jin laki-laki. laki-laki dan perempuan. Jin perempuan. Oh. Artinya kan gitu. Tapi Gitu. kalau misalkan kita nyanyi di kamar mandi itu sebenarnya dilarang apa diperbolehkan sih? Kak? Katanya siul-siul juga nggak boleh. Iya. Katanya nggak boleh. Padahal tadi aku siul-siul kan tadi sore. Iya. Menurut keterangan sih yang sudah. Iya, mitosnya katanya kalau siul-siul itu manggil aja. Bener gak sih? Nah, kalau itu sih, apaan sih ketawa? Waduh. Bener gak sih? Ya? Ada Udah ada diketawain. Tadi ada hal, sekarang ketawa. Apa sih Kak? Sebenarnya sih hal seperti itu sampai sekarang sih masih jadi perdebatan atau gue pribadi sih sebenarnya awalnya mungkin itu hanya sebagai apa ya saran aja atau sebagai teguran kalau di kamar mandi jangan lama-lama gitu. Karena dalam segi kesehatan juga banyak kan unsurnya, bisa dingin, bisa nanti kena rematik atau apa segala macam. Kalau dalam sisi mistisnya, kenapa jangan lama? Karena di kamar mandi itu tempat mereka berada. Semakin kamu lama di situ, semakin mereka melihat kamu, semakin mereka berinteraksi dengan kamu tanpa kamu sadarin. Dan enak aja mereka ngelihat badan kita, ibaratnya kita nggak bisa melihat mereka kayak gitu. Oh my. Seperti itu. Enak juga ya dia. Lu ternyata senyum loh. Kenapa? Ketika kita tidak, kalau yang muslim apalagi ketika kita membuka baju tanpa basmalah, ya mereka bisa melihat kita. Sama seperti kita makan, kita berdoa dulu, mereka ikut makan dengan kita. Oke. Gitu. Aduh. Bersiul apakah memanggil atau tidak, ya, tapi sebenarnya itu perpaduan sih, perpaduan antara awalnya ada sebuah teguran yang akhirnya jadi tersugesti dan para jin itu mewujudkan itu jadi nyata. Oh jadi itu karena sugesti kita sendiri. Kalau misalkan hal Sugesti itu. terus menurun sebenarnya, itu bisa manggil loh, itu bisa manggil loh. Gitu. Oh ya. Gitu. Karena kan siulan itu kan kalau dibilang bunyi itu bunyian yang sangat tipis ya, sangat dikit. Mungkin juga kalau kita ukur dengan pengukur gelombang frekuensi, mungkin itu termasuk frekuensi rendah. Seperti itu. Oke, ini kita sapa dulu nih, ada Arel Panji. Halo. Hai. Oh iya, kamu domisilinya di mana, Arel? Kasih Arel tahu kita ya. Panji. Nah, Arel ya, namanya unik. Wah, sip. Ternyata memang banyak banget yang ini. Kalau kadang iya sih yang paling gue sering lupa tuh kalau lagi di kamar gitu kan, melupakan hal-hal yang kecil Iya, seperti karena itu. kita berasa kita sendirian ada yang lihat gitu. Iya, merasa ya udah nih gue sendiri di sini. Iya. Gitu. Seperti itu. Padahal kan banyak yang lihat Uh-uh. walaupun kita nggak tahu. Oh ya Kak, jadi dulu kan gue sempat ngekos nih. Pernah main ke kosan temen dan bareng-bareng tuh cewek bertiga. Cowok. Hah? Cewek lah. Terus. Jadi di kamar mandi kamar mandi teman gue ini dia cewek, dia tuh naruh kaca, Terus? ngegantung gitu di kamar mandinya. Terus teman gue bilang, kamu jangan naruh kaca di dalam Iya. kamar mandi, nanti itu bakalan suka, katanya gitu. Iya bener gak sih Kak? Iya. Itu bakalan suka. Sih ini bakalan suka makhluk-makhluk itu. Ngaca dia. Jadi kalau kita mandi kan ini kan terbuka gitu kan, mhm. terus kita kelihatan di kaca, nah mereka bakal suka, nggak tahu deh kenapa sih, bener gak sih Kak? Ini kakak juga pernah dengar hal seperti ini, tapi itu juga belum diabsahkan kebenarannya. Konon katanya cermin itu kalau ditaruh di kamar mandi itu salah satu mediasi mereka masuk dan keluar. Cermin itu, gitu. Karena kalau beberapa kepercayaan orang tua zaman dulu di kamar mandi itu nggak ada cermin. Cermin itu ada di kamar. Iya di kamar tidur aku. Kamar masuk. tidur, di tempat lain ataupun di luar kamar mandi. Karena katanya gitu, ada cerita yang seperti itu. Tapi walau alam sih ya. Di kamar mandi itu jangan ada kaca, jangan ada cermin. Karena itu ada tempat keluar masuk mereka. Makanya kalau orang Jawa yang lama lah ya, itu tuh pasti desain kamar mandinya selalu pisah sama rumah. Ya. Oh iya. Jauh, misalkan iya. ya rumah di sini pasti ada berapa langkah baru bikin bangunan Di sendiri. luar lah istilahnya Iya, gitu ya. di luar dan ada bangunan sendiri gitu, nggak nyatu.
tinggal di dalam karena mereka mungkin percaya itu gitu ya bahwa itu tempatnya mereka jadi ya pisah gitu. Nah kebetulan kamar aku tuh kacanya gede banget tuh lah. Jadi Oh emang narsis ya, di kamar mandi ya. Nyisir di kamar mandi kan, jadi gitu Iya, maksudnya kan. nyisir. Silakan WhatsApp lagi di 0853 9666 1948. Ini kalau kata si Arya, jadi ruangan itu aman Kak selama baca doa. Aman selama baca doa dan ingat Tuhan. Oke. Gitu justru malah bagus kalau ketika ruangan itu orang kosong dari tempatin terus banyak energi manusia sekarang ke situ. Jadi bagus. Jadi Justru jangan sampai dikotorkan atau ditinggalkan. Kenapa? Iya. Betul. Tadi kan sempat gangguan teknis. Tadi jadi gua apa yang juga disampaikan nggak juga tahu, ya. yang disampaikan tadi. Ke hold. Mungkin kita bisa Kita ulangi mungkin ya. Iya, ulang dibahas. sebentar pembahasan dari Anka ini. Tadi lo ngobrolin tentang apa aja? Jadi gue nanya nih, Anko itu kan ciri rupanya kayak gimana, terus apa hubungannya sama kaum ras, gitu kan? Terus kenapa dia ditugaskan? Kalau misalkan dulu ada, kenapa sekarang dia nggak ada dan nanti bakal muncul di akhir zaman nanti? Gitu. Ya seperti itu. Jadi burung Anka ini menurut riwayat, menurut Al-Quran, bahkan sempat banyak yang bilang bahwa ini adalah mitologi di Islam. Seperti itu. Tapi kalau dibilang mitologi itu adalah belum tentu pasti kebenarannya. Nah kalau di Al-Quran justru malah disebutkan ciri-ciri burung ini. Cuman memang namanya nggak terlalu jelas, Anko atau apa segala macam. Yang pasti cirinya ada burung besar, burung ini burung raksasa yang ketika cengkramannya itu mencengkram, dia bisa membawa 1 ekor gajah. Burung ini lehernya memiliki leher seukuran unta. Sayapnya ada 4. Yang 2 panjang, besar, yang 2 lagi pendek. Nah, Anko ini ada dulu pada zaman Nabi Hanzalah. Nah, Nabi Hanzalah ini adalah nabi yang diturunkan untuk kaum ras. Kaum ras ini adalah keturunan dari kaum Samud. Kaum yang dulu pernah diazab oleh Allah, pernah dimusnahkan karena perilakunya yang tidak bagus, tidak beradab. Nah, burung ini dimusnahkan karena konon pada masa itu sering banyak menculik anak, dibawa pergi. Nah, Nabi Hanzalah ini akhirnya berdoa minta untuk dimusnahkanlah burung ini, dibinasakan karena Nabi Hanzalah tidak bisa melawannya langsung. Akhirnya dimusnahkanlah. Nah tadi kan sempat disebutkan kalau dia tuh menculik anak. Nah itu tujuannya apa? Tujuannya sendiri sebenarnya si burung Anka ini hanya untuk menyebarkan teror aja. Apakah si anak ini nanti diambil ke sana untuk dimakan atau apa, itu tidak ada keterangan jelas. Tidak ada kelanjutannya, ceritanya tidak ada, begitu tidak diceritakan. Atau mungkin ceritanya ada, tapi ceritanya ini ya tadi seperti itu dirahasiakan, tidak disebarluaskan. Adapun cerita yang beredar itu telah terdistorsi, bercampur, gitu. Tadi Kak yang sempat kaca di kamar, Kak Okta nih di Hong Kong ngomongin kaca nih, katanya nggak boleh ya ada cermin di kamar yang menghadap pas tidur kita, alias hadap-hadapan pas di posisi kita tidur. Iya ada. Iya. Ada juga yang bilang gitu tuh sering. Iya. Karena itu kepercayaan adalah semacam itu ada pintu gerbang, salah satu pintu gerbang, pintu masuk keluar. Cermin itu adalah gini, ada beberapa kepercayaan dan itu juga belum terlalu bisa dibilang kepastiannya benar atau tidak. Dunia ini kan paralel. Iya. Ada yang bilang dunia paralel. Nah, dunia paralel ini adalah salah satunya mediasi ada dunia cermin. Nah, dari cermin inilah salah satu pintu masuk untuk ke alam kita. Gitu. Nah, ketika kita ibaratnya cermin ini berhadapan dengan kamar tidur kita. Iya. Posisi kita tidur. Artinya ini memberikan informasi bahwa ada kita di sini loh. Gitu. Jadi tapi kalau cermin ini menghadap ke tembok, ketika misalnya makhluk itu ada di belakang cermin ini melihat, oh kosong lah siapa-siapa tembok nih, mereka nggak akan ada keinginan untuk keluar. Tapi kalau cermin ini menghadap ke kita, kita lagi tidur diem, ada manusia nih, set masuk gangguin gitu. Ya ampun. Konon seperti itu. Iya, kalau di beberapa film yang gambarin soal itu kan juga banyak ya. Jadi dunia kaca gitu, dunia cermin gitu kan, bahwa ada dimensinya gitu. Ada dimensinya, mereka betul.
Padahal posisi kaca di kamar gue itu Kak, jadi kaca itu gede banget, ukuran berapa meter gitu tuh, 1 kali 1,5 lah. Ya. Di depan kaca itu ada meja belajar, nah di meja belajar belakangnya tuh kasur, jadi kan ada depan berderet Selamat gitu. tidur ya. Iya, ya selamat lah Anda selalu dipantau dan dilihat oleh makhluk-makhluk astral itu ya. Aku dadah. Jadi bahan pertimbangan Iya, untuk masuk objek. atau tidak Pertimbangan. di diri lo gitu. Iya, jadi objek Iya. ya. Seperti itu. Nah, kalau balik lagi ngomongin Anka nih, jadi apa namanya? Kalau misalkan di daerah kayak misalkan Persia yang Oh, iya. disebutnya burung simurg gitu Simurg, ya. ya, Kalau di Mesir Mesir. kuno, Phoenix. Phoenix. Apa sih bacanya gimana sih? Phoenix, 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 iya. ya gitulah. Iya, itu. Phoenix ya, pokoknya burung besar itu. Jadi sebenarnya ya Zay, kalau ngomongin kan ini kan sebuah mitologi ya. Jadi tadi lu nyebut soal Nabi Hanzalah. Ya. Dari sini dulu nih gue nanya. Kalau misalkan Nabi Hanzalah itu sebenarnya itu nabi dalam Islam ada tertulis. Nah, ini salah satu yang jadi kontroversial. Ada beberapa sumber yang bilang dia ini nabi, tapi ada beberapa sumber bilang bahwa ini bukan nabi, tapi salah satu orang yang ibaratnya orang alim, orang saleh. Sama seperti Nabi Khidir. Kita menyebutnya nabi, tapi di Al-Quran tidak ada keterangan menyebutkan bahwa dia nabi, hanya orang alim. Seperti itu. Nah, Hanzalah ini konon katanya seperti gitu, seperti Nabi Khidir. Nah, kalau misalkan si Anka sendiri ini dia ketika ada pas zaman Nabi Hanzalah ini, Ya. dia berbuat apa gitu? Nah, berbuat yang paling fatalnya itu dia menculik anak-anak dari kaum ras ini. Ras, kalau Bangsa ras. gue baca di website ini turunan dari Samud. Samud ya. Iya, betul. Oke. Nah, tujuannya apa? Tujuannya sendiri sebenarnya ini masih jadi perbincangan dan tidak jelas diriwayatkan untuk apa. Ada yang bilang bahwa nanti anak-anak ini akan dibuat untuk makanan mereka. Ada burung angka ini memang ada burung suruhan. Jadi angka ini diambil, terus nantinya si angka ini, anak-anak ini akan dibawa ke sosok yang makhluk yang lebih canggih, lebih cerdas, lalu dijadikan kunci percobaan, diteliti, terus jadi hybrid, dicampur, ditambah gitu. Jadi makhluk-makhluk hibrida seperti itu. Ada orang yang bilang seperti itu. Nah, makanya ketika timbul pertanyaan bahwa apakah burung ini jin atau makhluk ada hubungan Atlantis dan Muria. Nah, ini walau alam ada atau tidaknya. Karena ada yang memberikan kabar bahwa burung ini adalah burung suruhan, burung ciptaan, suruhan yang menculik anak-anak manusia untuk dijadikan kelinci percobaan. Gitu. Ada juga yang bilang cuman ya dia bawa terus dimakan. Ada yang bilang seperti itu. Walau alam keterangan yang mana yang benar. Karena tidak tercantum dalam Al-Quran sendiri. Oke. Oke. Apa? Dari tadi gue denger apa sih? Apa? Ada banyak apa kayak terus Itu Denny. Denny. Heeh. Denny. Ini di grup bilang tuh. Hah? Bismillah mau AP ke studio semoga aja diterima niat ikhlas ilahi ta'ala amin. Bisa gitu ya. Den. Halo Denny. Denny untung Tapi emang gue pernah baca itu dan apa dulu nih sebelum gue kenal Astral Projection dan lain-lain, gue baca di internet bahwa dia ada yang jual ebook ini ngomongin soal AP karena lagi banyak yang ngebahas juga. Jadi emang ada tapi dia berupa kayak modul yang cara motivasi secara tidak langsung. Iya, tutorial gitu ya. Tutorial. Jadi ngeyakinin orang tapi dengan nggak ketemu. Jadi caranya dengan Astral Projection tadi. Jadi ada cara-caranya sampai lo bayangin, tapi kalau lo mau orang itu pas bangun terus ketemu lo tuh kayak ada sesuatu yang kayak gue udah pernah kenal atau dia udah pernah ngomong banyak. Nah, itu kemungkinan sengaja atau tidak sengaja udah pernah ketemu di pas Astral Projection ini. Jadi caranya itu banyak. Caranya yang gue baca salah satunya itu orang ini pastiin udah tidur. Kalau lu mau ngobrol, pastiin udah tidur. Terus lo bayangin lo ngerasain keluar dari raga lu gitu badan ya. Jadi udah ketemu, nanti bayangin juga orang itu datang ngampirin lo. Terus habis itu udah ngobrol biasa. Nah, lu mau masukin apa ke sana? Maksudnya mau ngasih sugesti apa? Jadi nanti ketika ketemu tanpa lu banyak jelasin dia udah tahu gitu. Udah tahu. Gitu. Dan gue baru ngerasain sampai pengang kuping tuh, kayak pernah direp-rep yang pengang gitu nggak?
Enggak sih, gue cuman kaget aja gitu, pengen lepas nggak mau. Ya kalau lu pernah di rap tuh kan pernah kayak pengang gitu. Nah itu gue baru sampai situ udahan yang waktu itu dulu. Ya, Makanya gue ingat-ingat lagi, aduh enggak deh. Gue pernah deh kayaknya pas gue ingat-ingat lagi gitu. Ya, ini kalau untuk Denny yang udah nyampe atau masih di jalan atau nyampe terus pergi lagi. Kalau kamu di sini, Den, coba tunjukin eksistensi kamu, gerakin salah satu benda yang ada di sini. Silahkan, nggak apa-apa. Tadi bilang Kak, aku boleh ini ya, boleh silahkan. Bisa gerakin juga. Ya siapa tahu kalau dia emang energinya kuat. Ya. Coba ke Ipe. Loh, apaan sih, jangan Boleh dong. boleh gerakin gelas yang ada di sini, boleh gerakin fotonya Chester Bennington, ya, silahkan. Atau enggak gerakin ini komputer dah yang gedean. Jadi Ayo baca WhatsApp dulu nih ya. Ya, kalau mau nyentuh ke IP boleh nggak katanya? Hah? Mana? Enggak, dia nggak ngomong apa-apa. Kaca nih di Depok bilang kalau kepercayaan Yahudi kalau di rumah ada yang meninggal semua cermin harus ditutup. Mungkin karena itu kali ya. Katanya jiwa si mati bisa terperangkap di dalam cermin. Oh Yahudi ya percayanya gitu kan. Ada. Gitu. Karena berbagai macam kepercayaan agama lintas bangsa pasti ada hal seperti itu. Gitu. Dan dulunya kan dulu waktu sebelum ada agama kan ibaratnya apalagi seperti zaman Nabi Adam segala macam gitu kan. Kesini. Barulah ada penjabaran hal seperti itu setelah detail gamblangnya. Kalau manusia zaman dulu kan dia mengikuti feelingnya, perasaannya, kepekaannya. Makanya kepekaan mereka itu lebih kuat, lebih tajam dibandingkan kita. Iya. Oke, mudah-mudahan terjawab ya Cak ya. Gara-gara cermin. Gue jadi males tidur ngadep Itunya cermin. makanya kalau orang barat kan bikin cerita dari cermin kayak Candyman, manggil Candyman itu apa gitu kan. Kemarin kan Doctor Strange gitu kan. Doctor yang Strange, masuk ke ya. dunia cermin. Dari Har di Jawa Timur. Oh Har, weh, baru dengar namanya nih. Iya. Simin mau nanya kan katanya rumah yang gak dihuni selama 1 bulan plus 1 bulan lebih maksudnya ya. Itu dihuni makhluk halus. Seumpama kalau kita masukin rumah yang udah lama gak dihuni dan niat untuk nempatin itu rumah, apakah makhluk halusnya langsung pergi atau mereka masih diam di rumah itu sama kita atau gimana? Biasanya makhluk itu tidak akan langsung pergi dari rumah itu. Jadi tandanya kalau di muslim itu kalau ada rumah kosong udah lama gak ditempatin, kita suka misalnya adain yang namanya yasinan dulu, berdoa, syukuran sebutnya gitu. Meminta ibaratnya kalau yang ada di sini silahkan cari tempat baru, cari rumah baru. Kalaupun masih mau di sini jangan mengganggu, seperti itu biasanya. Kamu pernah cerita belum sih? Gue sebelum pindah ke rumah, jadi gue pindah SMP kan ke rumah yang di Depok. Jadi pas dulu dikontrakin, gue belum dengar cerita nih. Jadi pas gue pindah baru dengar cerita. Pokoknya itu rumah gue tuh angker gitu karena dekat kebon gitu kan dan dekat makam keramat juga dekat situ. Pokoknya angker lah. Sering terjadi hal-hal gitu. Ternyata emang benar pas gue pindah. Tapi sebelum gue pindah itu kan kosong tuh dikontrakin kosong berapa tahun. Terus akhirnya gue mau pindah nih misalkan tahun ini gitu, misalkan Agustus. Nah gue nih sekarang udah disuruh ke rumah itu sama bude gue, diajak. Itu pengalaman gue tuh masih SMP tuh kan, nggak ngerti apa ya. Terus abis itu bude gue bilang gini, nanya ke gue, mau kapan Kron pindahnya? Agustus kayaknya. Mi kan gue manggil Mi. Oh, terus langsung nengok ke sudut-sudut lagi tuh Agustus ya sambil nyiprat-nyipratin air gitu. Gue langsung oke gitu. Jadi terserah, dia terus ngomong kan, gue dengerin kan. Jadi terserah mau pergi dari sekarang silakan cari tempat yang baru kata umi gue gitu. Atau mau tinggal di sini tapi jangan ganggu gitu. Yeah. Nah itu mungkin jawabannya. Jadi sebisa mungkin kalau emang rumah udah kosong udah pasti lah ya, udah pasti iya. jadi hunian mereka gitu. Iya. Tapi pertanyaannya ya kalau emang lo mau pindah ke sana, ya itu tadi dengan sebelum selamatan dan lain-lain gitu ya. Iya. Ya itu izin bahwa ini mau diisi lagi ke sini karena ya walaupun itu sertifikatnya atas nama lo gitu kan, tapi Iya. ya udah lama kosong ya udah jadi milik dia sementara. Karena seperti ini loh, makhluk astral itu walaupun kita nggak bisa lihat langsung nih, ketika kita berbicara mereka dengar. Gitu. Jadi ajak ngobrol aja. Iya. Gitu. Itu salah satu cara kita ibaratnya silaturahmi yang baik kepada mereka. Kayak misalnya Aji nih sekarang dia lagi ngerasain gak jelas nih, bete, mau ngantuk juga nggak mau, tidur juga nggak mau, diem aja ngedengerin gitu kan, gitu. Iya Kayak kan? gitu misalnya. Tapi dia dengerin kayak gitu. Lo kali nafas tadi. Di mic. Kayaknya. Kenapa Ren, mau nanya apa? Kayaknya udah siap pertanyaan nih. Ngomongin cerita nih yang rumah. Jadi dulu tuh si
kalau nggak salah sih Caca Yang yang tadi, cerita ke gue. Jadi dulu tuh ada rumah nih. Ngomongin masalah rumah tadi kan yang Sukron. Nah itu ada lagi ya? Ya. Gitu. Itu bukan gue. Bukan lagi ngomong. Iya. Terus ada satu rumah nih di jalan di rumah dia itu, di dekat perkampungannya dia. Jadi ini satu rumah nih. Satu rumah nih ya. Lu bayangin satu rumahnya tuh dijalannya tuh kayak udah tua gitu, Pak. Nah, itu tuh nggak berpenghuni, udah lama. Jadi tapi yang lucu dari rumah ini, dia itu pernah ditinggalin sama orang terus ditinggal pergi sekitar sebulan 2 bulan gitu. Nah, tapi tuh apa sih yang tumbuhan yang menjalar itu udah rame banget di rumah itu sebulan 2 bulan, Pak. Terus pagarnya tuh pagar besi di depannya. Itu udah langsung karatan gitu kan. Yeah. Nah, di dekat-dekat rumah itu tuh selang 2 rumah. Jadi rumah itu 2 rumah lagi itu ada kebun gede gitu kan, kebun. Terus jalan gang gitu, ada ke depan baru jalan gede. Nah, terus ada satu pernah ceritanya satu keluarga nih datang. Belilah rumah itu bapaknya. Yeah. Bapaknya renovasi rumahnya. Direnovasi, udah semuanya dibenerin. Anaknya sakit, Pak. Anaknya sakit. Orang-orang yang di sekitar tuh udah tahu kalau rumah ini tuh rada something dengan begitu cepatnya dia jadi rumah yang menyeramkan, yang kayak gitu-gitu kan. Sebulan padahal ya. Sebulan 2 bulan padahal gitu. Kebayang rumah ya sebulan 2 bulan kalau nggak dirawat mungkin lah ya. Cuma tuh cepat banget, Pak, numbuh di atasnya tuh cepat banget gitu kan. Anaknya sakit, orang sekitar tuh udah ngomong sama keluarga ini kalau Pak kayaknya panggil orang yang bisa deh gitu kan. Soalnya emang rumah ini tuh nggak begitu bagus gitu kan, tapi bapaknya nggak terlalu gitulah, yang mungkin nggak terlalu percaya gitu kan, sampai anaknya makin parah, dipanggil lah akhirnya mau nggak mau kan, dipanggil orang pintar itu ke rumah, ada beberapa ritual gitu, terus sampai yang di dalam rumahnya itu pas lagi ritual gitu, Pak, rumahnya tuh retak-retak gitu, Pak. Rumahnya retak-retak. Beberapa hari kemudian, kalau nggak salah ingat ceritanya, anaknya meninggal. Anaknya meninggal, keluarlah keluarga ini dari rumah itu. Rumah ini kan udah direnov, Pak. Sebulan 2 bulan kemudian bentuknya balik lagi kayak pertama mereka belum datang. Anjir, gue ceritanya merinding. Itu di mana rumahnya? Aduh, daerah mana? Sekitar Cibubur situ sih, Kak. Oh, itu. Ada Cibubur situ. Ya, itu pernah diceritain sama si Bang Jay kalau nggak salah. Iya ya. Iya, banyak Nah itu cerita. rumah itu tuh. Kan waktu itu gue sempat share di Facebook juga, terus pernah cerita ke teman-teman terdekat kalau ada rumah tua yang kosong nggak ditempatin, nggak mau dijual, kadang ngerawat, ya udah boleh sini gue yang rawat, gue yang tinggalin gitu. Karena sih banyak, tapi Bang itu rumahnya udah berlumut, berakar, terus udah tumbuh hilang gitu. Ya udah nggak apa, gue bersihin loh gitu. Kalau memang dia izinin gitu. Nah biasanya kalau tempatnya seperti itu interaksinya, itu biasanya dia rumahnya itu bukan dikuasai atau bukan sama jin biasa, gitu, bukan sama jin biasa. Ini jin kuat dan bisa kemungkinan besar ini termasuk kalangan atau golongan-golongan yang di atasnya jin lebih besar, lebih kuat. Apakah itu Abdul Jumud yang dulu sempat kita bahas, siluman dari Azrak. Seperti itu, karena itu dia bisa memanifestasikan dalam bentuk nyata atau real. Dia bahkan bisa mengendalikan tumbuhan, dia bisa mengendalikan sekitar kayak karat segala macam, bisa memakan besi, bisa menguasai seperti itu. Nah itu bagusnya sayang telat tadi sempat ada yang masuk informasi bahwa saatnya telat pindahnya keluar dari rumah itu. Karena pas pertama masuk dia nggak silaturahmi ibaratnya, nggak keluar nuwun, nggak apa segala macam, nggak bilang apa. Ya, dan ketika diberitahu anaknya sakit dia nggak langsung keluar. Untung mereka ketika anaknya keluar, mereka juga keluar. Kalau enggak itu semuanya bisa meninggal. Wah. Tapi walau alam ya, tapi yang gue dapat kabar seperti itu. Dan anaknya itu sebenarnya meninggal setelah meninggal, bukan meninggal memang yang wajar ya. Tapi memang ada satu cewek di sini sih pakaiannya kayak putri gitu. Dia suka sama anak itu. Jadi sekarang dia sama si putri itu. Gitu. Diambil. Walau alam ya. Ini informasi yang atau yang terlihat di sini, vision yang gue lihat bisa jadi itu hanya sebagai gambaran untuk mendistract, distorsi. Tapi ingat segala sesuatu tidak ada yang terjadi tanpa izin Tuhan. Itu aja pokoknya. Nah itu tuh ya. Jadi cerita sharean, cerita gua dan itu juga bisa. Maksudnya kalian juga bisa cerita di sini ya, friends ya. Kamu punya cerita horor, punya cerita mistis, kirim aja di WhatsApp di 0853 966 1948, kasih tahu kita cerita-cerita hal-hal yang mistis seperti tadi, pengalaman
spiritual kamu? Ini Caca juga cerita nih katanya, hampir mirip sama rumah hantu di Cimanggis, Iya, Depok, di Cimanggis kali si Banjar di Cimanggis ya. Nah, di Iya. Cimanggis. Setiap orang yang masuk rumah itu atau pindah dibuat hancur hidupnya. Entah gila, entah bangkrut. Dan ternyata di dalam rumah itu ada 11 jenazah alias kuburan. Serem loh. Coba Reza coba melihat ke sana. Bang Kris tahu rumahnya. Lo gitu kenal ya. sama Kris ya? Jangan Depok deketan. juga Oh iya, sih. Depok juga Pak. Iya, dan tetanggaan, satu Iya, komplek lagi. iya. Waduh, itu siapa yang ngirim? Kris sama Dada yang ngirim foto siapa itu? Oke. Dia. Mantap gitu. Oh iya, wah banyak banget nih yang nanya. Nah, Reza lagi mencoba nggak tahu melihat dengan Iya. visionnya dia, lagi visionkan dirinya, melihat mungkin yang diceritakan oleh Caca tadi, atau nggak ngerti juga. Ya, jadi kita menunggulah Kak Reza untuk menceritakan. Nah. Oh gitu. Kata Kalau alamnya, Chris, tapi ini yang di Depok ini benar atau tidak, yang pasti jenazah yang 11 ini mereka tuh satu keluarga, ada ketat keluarga berhubungan, dan mereka ini melakukan sebuah perjanjian yang mereka langgar sendiri, akhirnya mengakibatkan nyawa mereka yang hilang. Dan sejak itu, karena perjanjiannya yang sangat luar biasa parah sih kalau menurutku perjanjiannya ini, karena siapapun orang yang di tempat hanya melahirkan sebuah kutukan sebenarnya di rumah itu. Kalau memang orang tersebut tidak terlalu dekat dengan Tuhan, tidak berkeyakinan dan beriman dengan kuat, akhirnya akan mengakibatkan seperti kabar-kabar tersebut yang tadi diceritakan. Gitu. Ini ada semacam ilmu yang mereka anut, dan perjanjian itu tukar apa? Keilmuan itu, dan akhirnya orang-orang ini akhirnya binasa sendiri. Lu, gue kira suara apaan? Aduh, enggak, gue kan cuma cari tahu doang. Aduh, ini apa lagi nih? Arya. Oh iya, kalau rumah hantu di Surabaya sih di rumah hantu Darmo katanya ada. Ya, Oh ya, Mbah Darmo ya. Iya ada tuh, pernah lihat gue. Dia juga nanya tuh, Kak, apakah ilmu pentagram itu ada hubungannya dengan jin atau iblis yang terusir dari surga? Banyak nih ritual di luar negeri pakai pentagram. Ya, kalau pentagram ini langsung berhubungan dengan salah satu anak iblis, gitu, yang orang terkenal dengan Lucifer. Dan anak iblis ini sebenarnya banyak, bukan cuma Lucifer. Ada beberapa anak iblis yang lainnya. Dan kalau luar negeri itu memang mereka berurusannya langsung dengan iblis-iblis. Pentagram itu salah satu adalah ritual untuk memanggil. Dan biasanya untuk ritual yang paling ekstrim itu penyembelihan manusia secara benar. Dan yang membunuh, yang menyembelih itu manusia benar. Gitu. Dan ada ritual untuk para pengandut saat itu, tumbal yang diberikan, manusia yang digorok itu ibaratnya disembelih, itu airnya itu dimasukkan ke cawan dan mereka minum bareng-bareng. Sebagai bentuk pembuktian bahwa mereka setia kepada setan gitu. Minum Fanta aja udah mabok. Gimana minum itu ya? Oke, lanjut lagi. Kak siapa? Halo, Kak. Oh iya, ada Hairil. Kak Ada baru Fajar. masuk kabar Fajar ya, kenapa? Wah, lagi cerita soal rumah ya. Saya punya pengalaman. Wah, pengalaman apa? Ayo, punya pengalaman. Tadi ada yang nanya deh. Siapa yang tadi nanya? Arya. Itu, Mana? itu dulu. Ya, oke. Wah, ini Hairil bilang katanya maaf kakak baru bisa dengerin soalnya ada suatu hal yang tidak bisa ditinggalin. Ini aja disempatin buat denger. Wes, keren. Aduh. Akhirnya salam ya sama gue sih nyebutnya Abah sih yang di sana ya. Halo, udah ketemu lewat Asal Projection. Kemarin enggak dia enggak ngajak dia, pergi sendirian. Gue Iya. kira jadi udah maju Enggak besar. ngajak Kak, sempat kerjaan ya udah akhirnya gue pergi sendiri aja sama yang lain. Akhirnya ketemu yang tadi itu, makhluk-makhluk itu yang pasukan itu. Oh, kalau kata Chris tadi rumah Cimanggis itu belum tahu tepat ya lebih lokasi tepatnya di mana. Iya, sempat ngajak buat ekspedisi di sana katanya. Iya, boleh lah. Iya. Gue juga jadi pengen ekspedisi lagi nih, apa sih? Ya udah lama kita break ya nggak ekspedisi. Iya, Siapa tahu kita bisa ke sana, dan kalau perizinannya gampang, ayo kita ke sana lagi. Ah, kenapa? Depok Nggak emang, Depok, apa-apa. Cimanggis Depok. Ipe nggak sih? Ya, Nggak, IP tadi sempat gua ajak, gua latih buat AP tadi tadi. sebelum siaran. Cuman Terus kenapa, Pe? dianya agak menolak
Ayo lu, jangan kayak gitu-gitu main jalan aku nolak aja lu diikutin terus. Agak nolak, akhirnya gue sendiri yang ngos-ngosan kan. Lu Maaf ya kak. tapi projection bareng apa? Cuma tidur dia doang. dia udah doang. sampai ke depan situ Pak, dia sampai ke pohon. Tapi kak, ngerasainnya gimana lu? Cerita dong. kak ngomong-ngomong soal mimpi aku yang sempat aku ceritain tadi yang pas masih kecil, itu kenapa sih kak sampai sebegitunya? Aku jadi dulu nih kak, aku pernah mimpi itu tuh tiba-tiba aku langsung dikerubungin sama orang banyak, dia pakai obor, teriak-teriakin aku diikat di tengah-tengah, ditimpukin pakai batu. Dan itu bener-bener sakit, berasa banget. Terus aku tahu itu mimpi, aku maksa bangun kan. Nih mimpi, langsung bruk bangun. Tapi yang pertama aku lihat itu bukan kamar mama. Tapi yang pertama aku lihat itu putih semua, langsung berubah jadi kamar mama. Nah, itu kenapa sih kak? Gue pernah tuh mimpi bangun tapi putih dulu, iya. Maksa putih gitu dulu. keluar. Maksa. Nah, tapi lupa mimpinya. Tadi aku udah jelasin kan, kalau ketika bangun dari hal mimpi tersebut terus melihat kondisinya white dulu, putih, terus langsung Terus kenapa gue ditimpukin? Oh, iya, gue sih kayaknya nggak ditimpukin. enggak. Itu sumpah menakutkan banget kalau bagi aku di umur segitu loh ya. Itu pas masih kecil. Ada aja lu udah nyebelin ya sampai ditimpukin ya. Gue tuh sama Astra lagi ya. Iya, makanya. Sekelompok lagi ya. Jadi ini sebenarnya berkaitan sih wallahu alam sih, karena percaya atau tidak, kita ini masing-masing tuh punya kembaran. Kalau yang dikabarkan kembarannya ada 7 kembaran, ada yang bilang 7 kembaran itu manusia juga, ada yang bilang seperti itu, dan nanti kita akan ketemu itu mirip juga. Ada juga yang 7 kembaran ini ada di dunia paralel yang lain. Ya, ada yang bilang gitu. Jadi kita dalam lain tuh mukanya sama persis, tapi pekerjaannya berbeda. Gitu. Ada juga mukanya sama persis dan hampir sama pekerjaannya. Kayak kita seni, dia seni juga. Nah, ada juga yang bilang kembaran kita itu kan ada 7, salah satunya itu ada juga di astral. Gitu. Nah, mungkin ini masih kemungkinan ya, bahwa yang ditarik ke IP itu mereka itu menganggap bahwa IP itu adalah orang yang mereka kenal. Oh, salah orang. Ya. Ya, gitu. Ditarik ke sana menunjukkan kebencian mereka, entah IP yang kembarannya itu di astral sana, di alam mereka yang mereka kenal itu sebagai sosok yang sangat jahat mungkin, seorang penyihir yang sangat dibenci dan yang dihancurkan, karena biasanya yang diperlakukan seperti itu adalah orang yang jahat, semacam penyihir. Dia yang paling batu, dia ajar obor itu kalau misalnya IP nggak maksa keluar itu lama-lama dibakar IP-nya. Kembaran lu jahat, Aku mati ya. Jadi ada hubungannya kak sama yang mimpi, bukan mimpi, kayak subuh-subuh itu yang gitulah. Di depan ada jubah hitam. Iya, ada hubungannya. Ada hubungannya. Iya. Itu aku masih kecil tuh, sumpah nakutin banget. Sebenarnya mungkin sekarang tuh masih, tapi karena mungkin kita terlalu tebal dengan dosa gitu ya. Jadi iya, maksudnya kita tuh udah terlalu duniawi lah gitu. Duniawi. Kalau anak kecil kan memang polos gitu kan. Ya gue juga seringnya bersih kan. Seringnya juga terjadi itu waktu kecil. Mungkin semuanya juga begitu. Ingat gitu. Karena tabir itu kan makin lama makin tipis itu atau makin tebal, kita nggak bisa ngelihat dimensi mereka karena kitanya yang jadi tertutup, kayak semacam kita berkurangnya kepercayaan tentang hal itu, atau tadi benar bertambahnya dosa gitu. Dan termasuk bertambahnya kecintaan terhadap dunia juga termasuk. Gitu. Dari kita masih ngurusin duniawi mulu, gimana kalau besok gua nggak makan, gimana kalau besok gua nggak punya duit gitu. Masih imannya kuat, emang sering diganggu. Masih gitu. Iya gitu. Sekarang enggak gitu. Enggak. Masih kuat juga, dikit aja tuh. Iya. Dan mereka itu tahu kelemahan kita di mana. Kayak misalnya nih, gua nih, dia nih kuat nih di sini, tapi dia lemah di satu ini. Maka dia akan mengirimkan ibarat utusan yang nih sama dia pasti kegoda nih, dia pasti kalah nih, gitu. Oke. Nih mau bacain WhatsApp dulu nih, banyak soalnya. Boleh, silakan. Mau tanya, kalau orang-orang aku kayak Kalimantan Barat, mereka bilang kalau tidur tidak boleh kaki menghadap ke pintu dan nggak boleh ke arah kepalanya, dan nggak boleh arah kepalanya ada jendela gitu, dan kalau gitu tandanya bisa meninggal atau tubuh diambil sama arwah gitu deh. Apakah ini benar? Waduh. Gimana? Tadi gua komunikasi sama si Denny, lupa si Denny tadi kesini cepet tapi dibalik lagi. Karena lu Den. Karena makhluk yang tadi masih ada. Oh gitu. Dan sempat ketemu, jadi belum pulang bener. Dia si Denny datang, akhirnya si Denny sempat berhadapan sama makhluk. Gue baca memang kalau lu nggak bisa gunainnya dengan baik gitu ya. Ya. Nah, ini dia WhatsApp. Kesedot dia. Energinya ada yang merinding ini, tenang kak, gue udah pulang kok, melelahkan perjalanan, udah mendingan kan kak. Perjalanan jauh ya. Lu udah enggak kan, udah apa? Kok apa sih, kok jadi gue? Itu lu tadi dibilangin. Lu maksudnya kali tahu Reja? Enggak tahu. Lu lah. Gue kayaknya ya. Lu enggak ngerasa apa dia kenapa tadi enggak?
merinding dikit. Merinding. Gue cuman kayak bingung nih, apaan sih kok dari tadi kayak gini terus, kayak ada suara-suara kayak gitu. Tapi apa dari Kalimantan gimana? Jadi yang di Kalimantan jadi apa pokoknya keyakinan orang Kalimantan Barat tuh kalau tidur nggak boleh kakinya menghadap ke pintu. Oke. Dan kepalanya nggak boleh ada jendela gitu di atasnya. Arah jendela. Nah itu Karena? katanya bisa meninggal atau tubuh diambil sama arwah gitu. Bener nggak? Oh, ini sebenarnya berpengaruh percaya tidak percaya ya. Semacam kayak feng shui atau kayak ada di kitab Jawa itu, kitab Nurbuat namanya, primbon seperti itu. Itu bahkan mereka berhitung. Kayak pintu nggak boleh ngadap ke sini, kamar mandi nggak boleh di sini. Kamar tidur kita kepala nggak boleh ke sini, nggak di sini, karena mereka itu punya hitung-hitungan yang konon katanya berhubungan dengan api itu masuk atau celah semacam portal dimensi atau alam yang lain, gitu. Jadi ketika misalnya tadi dibilang misalnya mungkin itu salah satu bentuknya bukan karena mungkin kepala menghadap ke jendela, kaki menghadap ke pintu, tapi posisinya saat itu mungkin posisinya adalah crossing dengan lalu lalangnya makhluk astral tempat dia biasa. Jadi ketika misalnya dia buka pintu makhluk astral, wah ini ada kaki siapa depan halaman gue nih gitu. Gitu ya. Tarik set gitu. Wah ini ada kepala siapa? Gitu. Oh gitu. Itu posisi Posisi crossingnya aja. Kayak semacam kita nih kayak gini ada spot-spot tertentu yang ibaratnya tempat mereka muncul, tempat mereka keluar dan masuk. Nah itu kita taunya gimana? Nah biasanya taunya itu efeknya itu adalah memang agak susah ngebedainnya nih antara kita anemia atau mengalami hal itu. Ada nama titik nama blind spot. Di mana titik itu ketika kita lewat itu kita kayak loh kok gelap bentar dikit berasa gelap ya. Soalnya gue nggak kurang darah loh gitu. Nah biasanya efeknya ke manusia kayak gitu. Ada nama titik blind spot. Semacam kalau di alat elektronik itu nyambung ke sinyal. Kalau misalnya sinyal di sini kan sinyal nggak ada nih, hilang. Ini ada nih. Nah ini titik blind spot inilah titik astral. Kalau di kamar mandi itu suka jelek dibanding di luar kamar mandi. Kalau gua ya. Kalau gue mau tahu di mana, di kamar. Berarti di kamarnya ini tuh titik blind spot. Itu tapi memang posisi apa ya, keadaan kamar aku itu Kak, dia tuh kasur. Kamar mandi. Iya, samping kamar mandi, pintu di sini, terus depannya jendela. Nah, depan samping jendela dan di antara pintu itu kasur aku, sebelah pintu kaca, meja, iya kayak gitu posisinya. Jadi benar-benar wah, kalau misalkan gue tidurnya pala di jendela, kaki itu, ya itu kali ya yang kayak orang-orang. Ya kalau di Islam tuh juga nggak boleh kaki lo tuh madep ke kiblat. Kiblat, ya. Kalau kepala ngadep kiblat nggak apa-apa. Tapi kiblat ada kaca. Serba salah. Nah, mungkin bisa ditata dirubah posisi arsitekturnya rumah lu, kamar lu. Tanya mak deh ya. Itu semoga menjawab ya, tapi juga masih jadi ibaratnya penelitian atau observasi, belum menjadi satu hak yang benar gitu. Kata Ari Nugrahaza dia mau ikut dong kalau ekspedisi, ya boleh nggak? Ari di mana emang Nugrahanya? Ari Nugraha. Oh, Jakarta Utara dia. Oh Jakut. Oh Jakut mah kita ke Danau Sunter aja. Wow. Iya, Dekat rumah saudara gue. Kemarin yang kita belum di grup sempat baca nggak di grup? Wih seru banget tuh di bawahnya tuh ada negara, ada Sulman Azrak tuh. Masa itu serius ya? Iya. Yang lo kirim gambar iya. apa itunya? Semacam kayak gitu Pak. Sosok yang di bawahnya itu. Yang hilang kan? Udah ada yang hilang di Sunter itu. Oh iya sorry. Itu kalau dilihat memang ada pulau kecil gitu kan. Nah pulau itu tuh sebenarnya kayak gerbang gitu. Oh, nah kalau itu kan dia Danau Sunter kan ada dua tuh, sebelah sini sama sebelah situ. Yang sebelah kanannya itu yang ada pulaunya. Ya, dan situ yang lebih. Kemarin yang kejadian itu yang di sebelah sininya justru Kak, yang rada rame, yang dulu ada tempat orang main olahraga air. Iya. Ceritanya ada anak naik odong-odong kan di dekat kosan gue tuh banyak odong-odong tuh. Odong-odong yang pakai mobil terus panjang ke belakang. Ada anak-anak nih main odong-odong itu. Naik, dia minta sama abang itu, bang ke ujung sana ya, ke ujung itu. Nah ujung itu tuh buntu yang ada PT Astra Internasional situ. Buntu, turunlah dia di situ, turun, main, satunya nyemplung, tapi tuh kadang kalau gue lewat di Danau Sunter itu ada orang
kepalanya doang kelihatan. Ya. Tapi orang gitu, berarti maksudnya tuh itu tuh nggak terlalu dalam, Kron. Kirain. Karena orang tuh bisa ke dalam gitu dan cuma sampai kepalanya doang gitu kan. Ya, anak kecil itu kan dia dari pinggir tuh. Dari pinggir tuh kalau lu nongkrong di Danau Sunter itu kelihatan yang di pinggir itu tuh masih bisa nginjak gitu, masih ada tanahnya. Nah, anak kecil ini beberapa hari nggak ada, ya biasa lah ya namanya danau kan. Beberapa hari nggak ada, udah disebar something, dibacain something, udah deh baru dia keluar. Ngambang, baru ketemu gitu. Sering banget kan kalau di danau. Itu baru sekitar 4 bulan yang lalu sih, Kak. Iya. Karena mereka itu sebenarnya kayak apa ya? Memang salah satu siluman azrak yang sangat mengganggu sih. Dan mereka itu memang senangnya seperti itu, setiap berapa bulan sekali. Dan anak yang diambil itu mereka juga pilihan. Ada ciri-ciri tertentu yang mereka butuhkan gitu. Nah, ini walau alam sih, tapi sekarang connect terlihat si anaknya ini lagi-lagi ini dijadiin seperti semacam kelinci percobaan gitu. Oke. Gitu. Kenapa ngambilnya anak-anak? Karena anak-anak itu masih kosong otaknya, masih jernih, tidak terpengaruh apa-apa. Jadi untuk diteliti itu masih sangat fresh. Gitu. Nah, gue sih sangat penasaran tapi belum tentu ya keluarganya mau. Kalau ketika yang udah hilang di danau itu, coba kepalanya dibotakin nih, digundulin. Ada bekas sayatan nggak gitu? Aduh. Cuman kan kita nggak mau gimana mau nyampeinnya kan? Kenapa alasannya apa? Macam kan? Akan dari kontroversi yang sangat luar biasa gitu kan? Dan pasti nggak akan ngizinin lah. Orang mayat kok diotopsi aja udah nggak mau kan keluarga? Gitu apalagi ini gitu. Oke, lanjut lagi. Fandi. Fandi apa nih? Itu nanti kali ya. Apa sih itu? Guru Dia nanya apa? Tanya, Kak. Oh, dia nanya. Tapi panjang. Oh, terakhir aku mimpi. Oh. Ini nanti aja lah itu. Nanti ya, Van. Tadi ada kayaknya yang bukan di itu. Oke. Masih banyak banget nih. Ada Arya juga nih. Wah. Ada vlog tentang bangunan yang ditinggalkan dan ditemukan mayat gantung diri tengah pentagram. Apa itu kayak persembahan? Ya. Iya. Oke. Yang berhubungan dengan pentagram itu pasti dengan tumbal, pasti dengan penyembahan iblis, seperti itu. Oke, selanjutnya dia juga ngomong, oh iya Kak, dulu waktu di Lawang Sewu ada bangunan yang menurut penjaga sana angker karena di lantai 2 itu nggak boleh dinaikin sama pintu bawah tanahnya dikunci. Ya, nah kakak pernah kesana, naik ke atas waktu ke Lawang Sewu terus? Yang pas gue kesana nggak naik, masuk juga. Gue mau balon tuh sama Natasha waktu itu. Gue lanjutin ya. Tapi Kak, ada suara perempuan dan anak kecil manggil-manggil aku. Nggak tahu nih Kak suaranya kayak apa. Manggilnya dari pintu bawah tanahnya. Sempat saya nekat naik ke lantai 2 di salah satu gedung aslinya. Nggak boleh naik sih Kak. Tubuh saya sempat merinding-merinding sama berat. Mungkin nggak sampai 20 meter saya udah turun lagi. Jangan dicontoh ya Kak. Itu doang sih, itu doang. Oh itu doang. Ini aja seren. Dia lagi anteng main game nih katanya nih. Keganggu main game dia. Ya di Lawang Sewu itu yang paling energi yang negatif itu ada di atap yang di atas. Oh. Di bawah tanah ada, cuma waktu itu pas lagi banjir, jadi gue nggak boleh ke sana ke bawah. Oh. Gitu. Tapi di setiap keliling itu di bawah lantai itu memang banyak kayak misalnya pasti tangga tuh gue ngelihat ada sosok orang yang di rantai kakinya berdarah-darah, ada sosok cewek, sosok anak kecil, ada kepala gelindingan macam-macam kayak gitu. Nah kalau di atas justru itu udah dikuasai sama siluman-siluman jahat yang di atas itu, jin-jin jahat, hawa-hawa negatif. Gitu. Terus ada di samping Lawang Sewunya itu ada kayak sumur gitu. Nah itu tempat di mana orang tuh ya sembarangan aja bunuh orang, mengangkat kepala lempar situ, bunuh lempar situ. Gitu. Kalau kayak misalnya lu pernah nonton ini nggak Pak, nonton Skinner List? Nah kan ada satu sosok tentara yang berbangun tidur terus ngeliatin orang ada yang lari tembak. Nah di atas itu sempat ada tragedi seperti itu orang Jepang masa lalu. Ada pribumi, set bangun tidur, aduh iseng ngapain ya bangun tidur. Nah oke itu ada pribumi itu, ding tembak, udah tanpa alasannya jelas. Kenapa Kak Sharon? Jadi kayak Syarif Badanis. Oke, aman ya? Kayak gitu. Nah ini si Okta mau cerita juga. Menurut orang Hong Kong alias orang Kanton, kakek aku jaga apa sih? Nah kan kakek yang aku jaga ini kan udah meninggal dunia 4 tahun yang lalu. Oke. Nah selama itu juga aku selalu kasih teh tawar merah kan
teh tawar merah kan orang Hong Kong. Karena kata orang sini tuh kalau ada yang meninggal tuh dikasih teh tawar merah sama makanan kesukaannya. Enaknya ngomong sajen lah kalau orang Indo. Nah tiap kali aku gantiin itu teh kok jadi sedikit terang ya warnanya. Padahal warna teh itu kan semakin direndam warnanya merah gelap. Lah ini tiap hari sehari sekali diganti air teh itu jadi sedikit terang. Emang bener ya kalau kita kasih sajen itu jadi ada efeknya? Iya ada efeknya. Kalau di sini kan jadi nggak berasa ya. Rasanya hilang ya. Ya seperti itu. Nah beberapa orang makanya itu sangat kuat kepercayaan dia kita itu ketika nasi sajen. Orang yang meninggal dulu siapa nih masanya pas kata tahlilan kayak apa ya kan? Oh dia dulu waktu hidup dia sukanya sama bakar ketan misalnya. Ya dibikinin bakar ketan. Oh dia suka sama bakar ikat kakap dibikinin. Gue pikir di Indonesia doang ya, di Hong Kong juga gitu ya. Di Hong Kong apalagi kepercayaan orang Cina, orang Tionghoa itu lebih besar kepada hal-hal soalnya seperti dia itu. sama arwah tuh lebih ini ya. Respect lebih hormat gitu. Animisme lebih kuat malah. Apalagi di kayak kepercayaan Tionghoa itu lebih besar ya Ren ya. Kayak misalnya ada mau ngirim mobil dibakar. Iya. Oh iya benar. Bajunya dibakar. Duit juga dibakar ya. Duit dibakar. Buat bekal mereka nanti di akhirat. Oh iya. Tapi biasanya dari kertas. Dari kertas. Ya, kakek gua kan juga, iya kakek gua lucu lucu tau kali Pak. ya. Udah nggak mau rugi-rugi banget ya. Mungkin ya Pak ya. Itu memang karakteristik orang Cina kali ya. Udah perhitungan banget. nih. Tapi dulu Kepercayaan. kakek gua kan meninggalnya tuh Sama logika. sempat yang kental banget gitu kan. Memang masih kental banget. Nah, dia meninggal. Jadi itu dikasih sesajen lah kalau istilah ininya. Makanan yang dia suka bener kata Kak Reza tadi, terus ditaro sama ada dupa-dupanya gitu, taruh aja seharian gitu. Cuma itu ya biasanya tuh ayam apa sih namanya? Ayam kukus gitu. Putih itu ya. Kan masih apa sih masih shiny ya kan masih kelihatan enak gitu. Nanti kalau udah lama tuh dulu sebelum gua jadi Kristen itu masih boleh dimakan kan? Iya. Ya, jadi tuh dulu sempat gua makan. Nah, itu emang rasanya hambar banget. Gitu rasanya hambar banget. Nah terus bener kata Kak Reza tadi yang kirim itu loh mobil. Nah itu tuh bentuknya lucu-lucu tau. Bajunya tuh dari kertas tapi seukurannya sama kayak ukuran kita. Terus ada ukurannya Pak. Jadi yang tukang tokonya itu nanya sama mak gue, Ci bapaknya pakai ukuran bajunya apa? Kayaknya L sih Ci, dia bilang gitu kan. Ya udah dikasih itu kalau bajunya dari kertas dibukain lebarnya sama kayak baju kita gini. Persis ukuran ya. L, M gitu. Bisa kirim pembantu juga Pak. Wah, gimana rumah Iya. Oh, rumah-rumahan gitu. Rumah dari kertas gitu kan. Ya segini-gini lah. Iya. Rada setengah meter. Bikin serumah juga. Rumahnya ukurannya bikin apa? serumah terus rumahnya dibakar gitu. Ukuran 21 gitu. Tipe 21 enggak? Kalau dulu mah sempet yang benar seperti itu, yang udah tua-tua banget dulu. Iya. Kakek gue masih sempat digituin. Kakek gue kan dikirimin rumah, mobil, pembantu, sepeda, sendal. Pembantu dibakar. Pembantunya tuh lu pernah lihat ini enggak sih? Lu pernah lihat film-film vampir zaman dulu? Pembantunya udah meninggal. Pembantunya tuh kertas Pak. Kertas, wujudin. Pembantunya tuh semuanya dari kertas yang dikirimin. Enggak, maksudnya yang dia maksudnya pembantu yang dimaksud itu masih hidup atau udah enggak ada? Pembantu untuk dia di alam sana. Jadi orang. Bentuknya tuh kertas. Diceritain kayak boneka. Tapi gambarnya orang. Nah, gue baru mau ceritain. Lu pernah lihat film vampir zaman dulu nggak? Ya kan. Terus ada orang yang mukanya putih semua. Terus di sininya tuh bulat tuh. Ya. Cewek. Gitu. Pembantunya tuh gitu bentuknya. Serem gitu kan, serem kan? Nah itu kertasnya itu dibakar. Sambil dibakar tuh sambil disebutin nama kakek gue. Gitu. Jadi nanti ceritanya setelah dibakar itu akan jadi milik kakek gue. Rumah, mobil, lucu Pak mobilnya. Aduh. Lu kenapa aja tadi? Duit juga, iya kenapa sih? Taksi aja Adalah nanti kita baca yang mimpi dan Halo friends, gua Brodet dan gua Bro Ervan. Kita dari Friendzone. Kalau lo mau tahu curahan hati dari semua kru Friends Radio, berarti lo wajib dengerin kita di Friendzone setiap hari Senin dari jam 4 sore sampai jam 5 sore. Kita bakalan kepoin semua yang ada di benak kru Friends Radio. So, pantengin terus program kita di www.friendsradio.id, radio streamingnya anak muda masa kini.
bacain aja lah kalau gitu ya. Iya. Share cerita tentang rumah almarhum kakek, kata Egi di Solo. Kakek saya penganut aliran kejawen, jadi setiap jam malam. Coba, gue tuh latah. Ini deket sini. Kak, Ya. Kak Reza. Kak. Yuk, lanjut. Oke, Ya. jadi kakek saya penganut aliran kejawen, jadi setiap malam satu suro selalu Lu jangan ke gue. Ih. Aduh, ke kuping langsung lagi. Dah, lanjut. Sebelumnya lu oke nggak? Aduh. Aku baca lagi. Lu oke nggak? Aduh. Iya. Lanjut. Gak apa nih, gue lanjutin nih. Nggak apa. Ini dari. Jadi almarhum kakek saya ini penganut aliran kejawen. Jadi setiap malam satu suro selalu ada tirakatan di rumah almarhum kakek saya. Nah, setiap tirakatan itu kakek atau om saya selalu jadi perantara untuk memberi petuah ke anak cucu. Nah, yang ngasih petuah itu dari Mataram, Kak. Dan ketika ngasih itu petuah hawanya langsung beda, Kak. Jadi kayak hening dan sakral banget. Kebetulan tahun kemarin saya pertama kali ikut acara tersebut sampai selesai. Sebelum acara dimulai, saya sama adik saya yang bisa hal-hal seperti itu kayak ngedenger suara pedagang yang sedang dikeluarkan dari sarungnya dan ngedenger suara pedang yang sedang dikeluarkan dari sarungnya. Dan ketika tanya sama om saya, ternyata itu penjaga rumah yang memang menunjukkan eksistensinya hanya ketika malam satu suro, Kak. Dan dia juga itu dulu deh, jawab dulu. Yang tanyain apa? Enggak, dia mah sharing doang. Oh, Sharing sharing doang. doang. Astagfirullahaladzim, saya nggak fokus ya. Tanyain itu. Iya, nah lanjut, dia tuh Teriak lagi nih. mau nebeng cerita tentang rumah dia nih, Kak. Jadi dia mau share lagi. Kan udah saya jelasin kalau keluarga saya mayoritas penganut kejawen. Nah, setiap ada saudara saya yang hamil, kita sekeluarga selalu mengunjungi makam raja-raja Kasunanan di Solo. Nah, di sana almarhum kakek saya atau om saya selalu jadi mediator untuk khodam mungkin. Jadi mediator khodam itu mungkin ya. Dari salah satu raja Mataram yang intinya memberi saran untuk nama calon jabang bayinya, tetapi memberi sarannya memakai kiasan. Jadi nggak to the point, harus kasih nama misal Selamat gitu, Kak. Dia sharing gitu maksudnya. Mau kerjawan tuh kenapa? Lu tadi kenapa, Jak? Iya, Kakak. Lu udah kaget kali itu. Kan tadi ada beberapa memang Monyong. Ih. ini ada hubungannya dengan yang tadi, Pak, baru pada muncul menunjukkan dirinya. Oh, karena jam 12 sih. Rumah yang di Cimanggis Depok. Kenapa dia? Gitu. Jadi sebenarnya tadi yang pas kita bahas itu kan kita ngebahas tuh. Nah, baru beberapa pasukannya itu baru ngelaporin ke atasannya lah, dia bilang gitu. Bahwa nih ada manusia nih lagi ngomongin kita di Kalimalang, di tempat ini yang sekarang gitu. Nah, dia tuh berinteraksi gitu. Jadi ya gua juga tadi langsung, karena energinya besar banget, Pak. Jadi langsung tuh kosong kontan tiba-tiba, tapi alhamdulillah gua bisa fokusin. Karena kalau yang tadi yang pertama itu kalau dilanjutin tuh dia kayak mau ngebalikin ini gitu. Gitu makanya gua kontrol. Mau balikin ini Meja. Iya. Ya siapa sih ini tadiannya? Mau dibalikin aja. Padahal nih meja gede banget loh. Iya, untung alhamdulillah bisa kontrol. Kalau enggak kan kasihan ya bos kita Pak Sugih ya. Maaf ya, Pak. Rusak lagi nih ya. Lagi sih, Pak. Kata makanya Hairil di Kalimantan nih bilang, maaf ya Kak Reza nggak ngajak-ngajak kemarin, soalnya kemarin ada suatu hal yang nggak boleh orang lain ikut selain aku. Jadi susah buat ngajak yang lain ke tempat abah kakak ntar mungkin setelah acara haulan aja ya. Nah pas ketika mau ke tempat Bunda Ratu Kidul boleh ngajak yang lain, tapi susah connect ke Kak Reza. Mungkin kemarin sibuk jalan-jalan kemana gitu ya. Iya, karena kan gue nungguin Halil ngajak nggak ada datang, ya udah pergi ke yang lain aja gitu. Aduh. Jadi kan mungkin pas Halil mau ngajak kesusah, orang gue udah pergi gitu, nggak ada gitu. Jalannya kemana? Selamatnya buat abah di sana ya, yang di Kalimantan ya. Tadi tuh apa yang bawahnya? Katanya
yang tadi soal tidur kaki nggak boleh ngadep pintu gitu kan. Ternyata kalau menurut ini katanya pintu itu bisa melambangkan ambang ajal kita. Jadi aku tidur harus ngadep mana? Dep bawah. Aku bingung itu Ya posisi rubah aja kamar, kamar. jangan nyampe di pintu. Aduh, Iya. itu seharusnya bukan kamar kak. Ada Kansa nih di Pontianak mau baca Nah, diri Kansa. Kak. Oh ya mau baca diri Udah, silakan nih. udah jam 12. Iya. Mau baca diri Geser kak. noh ke Reza. Pengen nanya Heeh. apakah ada yang ngikutin aku? Kalau iya bentuknya apa? Soalnya adik sepupu dan keponakan aku nangis terus tiap lihat aku, terutama adik sepupu aku. Dia lihatnya bukan ke arah aku tapi samping kiri aku. Ya, Dia ya. ngeliatin terus lalu tiba-tiba nangis kalau aku mendekati dia. Samping kiri kamu ini ada sosok cewek rambutnya gibal, acak-acakan, mukanya hitam gitu, bertaring Serem. gitu. Itu yang bikin kaget anak-anak yang lihat kamu nangis. Chat. Gitu. Dan dia ini sebenarnya salah satu penggoda sih. Iya. Aduh. Kak, Lo kontrol dulu. fokus. Biar fokus. Yang pasti kamu banyakin baca, karena ini dia lihat di fotonya berjilbab ya. Banyakin baca surat Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, ayat kursi ya. Minimal 7 kali aja Katanya sebelum tidur. merinding dia sampai lagi cerita ini. Ya, karena dia lagi connect nih si sosok yang ada di belakang kamu nih. Legend lagi tengok-tengok apa? Iya gitu-gitu. Dengar tadi? Dengar apa tadi? Hah, Itu iya Kak Irfan. kayak Irfan pada dia. Fajar di Tangerang. Jadi saya tinggal di dekat rumah. Nah rumah itu dulu emang bekas buat nyari penglaris. Oh ya, rumah itu dulu parah banget. Setiap maghrib itu bau wangi, bau kentang. Tapi setelah direnov udah hilang. Tapi saya tahu mereka masih ada. Anjay. Tapi syukurlah mereka sudah bisa. Udah lu pakai anjay. Jadi tahu gitu. Tapi syukurlah mereka udah bisa hormatin keluarga saya dan saya sendiri. Nih, Mas Reza, Oke. rumahnya. Ya. Itu yang paling kuat sih ada di yang pintu kamar yang samping kanan dari spanduk Bawah. itu tuh. Oh, di atas. Di atas. Di kamar atas. Ya. Apa? Masuk ya? Ay, Masuk ya? Apaan? kaget. Masuk ya? Tapi itu suara apaan? Gitu kan? Iya. Gitu. Masuk. Emang gua gak denger ya. Masuk. Jadi kaget. Nah, kalau ini wah emang banyak sih yang kalau di rumah ini sih, tapi ya mereka bisa berdampingan dengan baik sih Tapi so far. dijual itu Masih luas kosong. tanah 350. Ya kalau ada yang mau tuh hubungi. Iya. Ini daerah mana nih? Aduh, Kareja mau. Jauh ini. Oh, jauh sih. Tangerang gila. Dah, Sharon. Nah, lanjut. Ari Nugraha. Oh, mau kabarin kalau ekspedisi ya. Oke. Nah, kalau misalkan ada yang mau ikutan atau mau ngasih rekomendasi ya buat tempat ekspedisi juga boleh. Iya, terus teman-teman listener yang udah ada masuk di grup WhatsApp jangan ramai di grup ya. Di Friends radionya Japri ya. Handphoneku mati. Ini saatnya on air, live on air. Robi di Jakarta. Oh, Ya, itu dia request siapa sih ini? request lagu Payung Teduh. Ya sih tadi. Resah. Vivi, iya Vi, itu mah nanti pastilah. Sudah jam 12 Kak. Oh, iya. Iya. Oke. Oh, panjang ya. Uhuhui. Kak mau tanya, kemarin aku mimpi, kata Robi di Jakarta. Berbagi cerita, cuma yang aku ingat itu cuma satu bagian. Aku, mama, sama adek serta salah seorang kakek-kakek ke suatu tempat kayak bangunan tingkat yang kelihatannya kosong gitu. Kami berada di halaman bangunan itu. Lalu kata kakek itu adalah panti asuhan dan di dalamnya bangunan masih banyak anak-anak yang menempati. Tetapi tanah panti asuhan ini dulu adalah tanah makam tokoh-tokoh kayak sultan atau kiai atau tokoh Islam gitulah. Lalu kami tiba-tiba berada di sebuah ruangan, lalu kakek-kakek itu sedang mencoba menyuruh adik saya merasakan aura tempat itu. Aduh, kiri gue panas gini nih. Lalu nggak lama giliran saya yang akan dibuka indera perasaannya untuk merasakan aura tempat itu. Lalu saya minta dibuka aja indera penglihatannya agar langsung bisa lihat makhluk halus. Ah tuh kan. Lalu nggak lama kakek itu membuka penglihatan saya dan saya merasa sangat pusing. Setelah dibuka saya berjalan ke arah ruangan depan dan melihat dengan perlahan ada seorang wanita pakai baju merah, mukanya agak seram gitu. Begitu saya lewat di depan cewek itu, saya berkata permisi ya, numpang lewat. Lalu makhluk halus itu berkata silakan. Setelah itu saya berjalan dikit lagi ke depan dan melihat lagi ada kuntilanak di depan saya. Sambil lewat saya berkata lagi permisi, numpang lewat. Lalu
karena Litnuk tersebut menjawab sama seperti makhluk halus yang tadi. Silakan lewat, silakan. Lalu aku berjalan lagi dan ada lorong bawah tanah. Karena lorongnya gelap, aku nggak berani lihat ke sana, takutnya ada makhluk halus yang lebih seram lagi. Jadi aku putuskan untuk kembali ke tempat yang aku tadi. Oke, Lu itu tadi Hah? tadi kenapa? Nggak, tadi ada yang mau masuk sama lu. Iya makanya sini gua panas tuh. Sebelah gua lagi. Nggak lah, aku mah. Itu tadi itu yang dialamin dia itu sebenarnya bukan mimpi. Ah, bukan mimpi ya. Bukan mimpi yang kayak bunga tidur atau apa gitu, tapi dia ngasih tahu aja di tempat itu seperti apa. Nah, yang berkaitan di situ ada apa aja dikasih tahu. Apalagi dia habis itu bawa adiknya sendiri ya. Adiknya kan bisa seperti itu. Gitu. Itu kayak semacam apa itu kan macam-macam ya. Ada apa yang menurut disengaja kita keluar, kita bisa ngeliat diri kita. Ada apa yang memang diajak sama makhluk yang di situ. Diliatin kita. Nih kayak gini, ada sini gitu. Tapi kalau misalkan biar kita sadar gitu, Za. Maksudnya biar kita ingat atau kita bisa sadar. Kadang kan menurut gue apa kan juga nggak selamanya kita sadar ya. Iya. Yang gue sering tuh gue alamin capek doang, pas bangun gitu kan. Ya kalau di kosan aneh lu itu kalau lagi gue nginep tuh mah ingat mulu. Tapi kemarin gue lupa tuh apa tuh. Kemarin juga tuh gue capek juga tuh. Iya. Cuman gue lupa apa. Tapi kayak gue tadi tuh di rumah ya gitu, kerasaan capek, kesel, terus akhirnya gue udah tidur lama banget, abis makan terus tahu-tahu itu udah lemas semua badan gue, terus tidur lagi gitu. Maksudnya kayak nerusin yang tadi lagi gitu, nggak tahu kenapa itu. Supaya sadar ape atau tidaknya sih sebenarnya kita yang kalau orang yang sering ngelain ape segala macam kayak gitu sebenarnya harus mulai berlatih meditasi, Pak. Ya, ini udah lama nih gue. Harus mulai berlatih meditasi, menenangkan diri, atur nafas, olah nafas, konsentrasi, merasakan energi badan, energi alam, itu harus mulai meditasi terus-terusan. Karena kalau enggak, itu biasanya karena orang udah punya ape sekali, bisa ape sekali, mereka tuh tahu orang-orang ini energi-energinya. Jadi setelah tambah sadar, lu diajak, energi lu dihabisin. Iya, Diambil energi lu gitu. Terus kalau percaya nggak percaya gitu, kalau gue tidur terlalu lama pasti gelap. Iya, Beda kayak sama sekarang hitam. ini. Oh, lu kan hitam nih. Auranya gelap. Kalau dia aura gelap, dia kulit yang gelap. Gitu. Itu bedanya. Mulai deh. Lanjut nih Tata ya. di Bojonegoro ya. Nah. Lanjut tanya mimpi nih Kak. Tadi dulu ya itu beneran ya. Itu apa? Terus si Tata nih lanjut tanya mimpi, Kakak masih ingat nggak minggu lalu aku tanya nggak ingat tentang mimpiku yang ingat. Ketemu almarhum ayah sahabatku yang lagi berdiri di depan rumah beliau sambil baca kertas. Iya ya. Entah apa isinya sambil sesekali memandang rumah beliau. Ingat nggak aja? Ingat ya? Ingat aku. Nah aku Yang kan apa? yang itu yang kemarin dia cerita tentang ketemu sahabat almarhum ayahnya yang lagi berdiri di depan rumah terus sambil baca kertas yang nggak tahu isinya Oh apa. iya. Nah aku kan pernah cerita, meski belum pernah ketemu beliau semasa hidup beliau, aku sempat ketemu beberapa kali dalam mimpi tanpa interaksi, tanpa komunikasi. Tapi dari beberapa mimpi yang singkat itu, aku paling ingat sama ekspresi wajah beliau. Wajah beliau itu selalu menunjukkan ekspresi yang sama, kayak lagi mikirin sesuatu yang sangat serius, kayak lagi berpikir keras gitu. Aku biasanya lupa sama mimpi-mimpiku Kak, tapi tiap mimpi ketemu almarhum aku selalu ingat terutama ekspresi wajah beliau. Ini foto beliau Kak. Oke. Kelihatan aja. Kelihatan. Oh dari situ ya. Insya Allah ya, tapi walau alam. Insya Allah beliau di sana lebih bagus, lebih tenang dan kelihatan sih Amin. lebih baik terlihatnya daripada di foto ini. Karena wajahnya lebih berseri-seri, lebih cerah gitu terlihatnya. Nah tadi sempat gue sedikit scroll yang di grup nih ya. Sekali lagi buat yang di grup, ramenya jangan di grup, tapi di Japri Friends Radio. Ya Nah, nanti kalau udah selesai Ghost Room maksudnya baru ya di nggak apa-apa grup. lah mau ngobrol lagi. Di sini ngobrol sendiri aja. asik Iya, di Japri dulu ya. Tadi sempat gue ada yang baca, ada yang nanya, gue belum nge-save nomornya. Tapi ya itu kok Karija masih bisa dirasuki ya, padahal suka bisa membentengi diri, itu kenapa katanya gitu. Iya, aneh ya. Sempat tadi baca. Nah, Jadi sebegini yang gue alamin, yang gue tadi ini adalah refleksi energi sosok tersebut. Gitu. Nah, ketika energinya itu terlalu kuat, energinya terlalu besar, maka gue akan setelah refleks. Kalau istilah sekarang latah. Ketika ada manusia nih, ada satu yang latah, suka dor gitu. Iya, itu gak asik sih emang. Nah, seperti itu kan. Nah, energinya itu kalau yang energi yang kuat itu seperti itu. Refleksi ke diri gue seperti itu. Kalau misalnya diri gue lagi ini kan ngobrol kayak gini, kan lagi ibaratnya ada celah kosong lah. Gue nggak, karena si benteng ini, gate atau si steel ini, tameng ini itu akan menipis kalau gue nggak difokusin, nggak dikonsentrasiin.
gitu. Kalau misalnya gue konsen ngejawab pertanyaan, konsen membaca mimpi, otomatis skill gue ini akan kebuka dikit atau tipis dikit. Nah kalau energi sangat besar, sangat kuat, itu akan langsung tembus. Dan itu refleksi seperti itu. Tapi alhamdulillahnya sih gue bisa hold, bisa putusin itu dengan cepat. Alhamdulillah dengan izin Allah. Oke. Gitu. Lanjut, Ya, Arya nih. dijawab. Ini siapa? Baca diri Kak, sama saya. Ini ada jin yang ngikutin gak sih? Kok punggung saya sering panas, dingin, ser-seran gitu. Arya. Iya. Ini dia ini. Zoom coba. Oh iya, maksudnya ini. Walau alam benar atau enggak, apakah yang di foto ini itu yang ngikutinnya di kamu atau di tempat ini, tapi ngelihat ada sosok cowok yang dia berturban gitu, pakai sorban gitu, berturban, usianya sekitar usia 55-an gitu. Dari wajahnya sih wajah sangat bijaksana, wajah yang sangat wise ya, bijaksana, wise, dan enak lah gitu. Insya Allah bukan sesuatu hal yang sangat yang negatif. Dan juga Siapa dia minta dibacain juga nih. Perempuan yang satu ini kata Arya. Ini teman seangkatan di salah satu ekstrakurikuler di SMP. Nggak kelihatan mukanya waktu itu. Kalian bisa Kak? Kerudungnya sama kayak Ipe. Itu kacamata lagi. Iya. Jangan itu Ipe sebenarnya sengaja. Loh, Tutupin mukanya. Jangan-jangan. Yang mau pengen dibacanya, pengen kamu tahu soal dia apa? Iya, apa? Ini yang mau tauin kamu ya, Arya? Karena ini menentukan apa yang mau dibaca nih. Soalnya kalau yang dia foto, yang dia terlihat dia ini ada frekuensi energi kasih sayang kepada orang yang lagi yang motonya. Gitu. Moto dia sendiri pakai tongsis. Orang tangannya di bawah maksudnya. Makanya nih, ini yang moto Arya atau bukan? Iya juga sih ya, kan kita nggak tahu ya. Ini kenapa paling seru gitu tiba-tiba keputar. Aduh, serem amat. Ya. Nah lanjut, dia tuh di bawahnya tuh. Oh iya Kak. Sifatnya. Oh sifatnya. Sifatnya anaknya asik sih. Dia tuh friendly dan enak diajak bercanda, bisa diajak ngobrol apapun. Karena orangnya sangat open minded. Tapi kamu tuh jangan sekali-kali membuat dia ilfeel. Ya, apa itu yang ilfeel? Ya pikir sendiri aja ya, cari tahu sendiri. Karena kalau tahu semua nggak seru kehidupan ini ya. Kalau dikasih tahu semua. Ayo apa yo? Gitu ya. Hati-hati aja, jangan sampai membuat dia ilfeel atau membuat dia jadi berpaling sama kamu. Jaga perasaannya. Iya, jaga perasaannya. Oke. Apa tuh? Oh adeknya. Fotonya adeknya, ya sayang sama adeknya, bener gak? Iya benar, ada kasih sayang kan. Kirain lah. Oke, next. Oh Fandi, iya. Fandi. Ini belum. Oh. Kalau masih ada. apa sih itu? Meditasi. Waktu meditasi sambil berbaring tiba-tiba tangan saya kok kayak terlempar sendiri Kak, sama kayak ada suasana putih total. Itu kenapa Kak? Ya, tangan kamu kata lempar itu adalah ini ya. Kayak kalau orang keren bilang istilah sekarang tuh residual energi, ada tabrakan atau gesekan energi yang kuat. Terus kayak ada suasana putih. Karena memang seperti itu. Putih itu ketika kita balik, ketika pergi itu biasa putih. Dan itu cahayanya itu macam-macam ya. Karena cahaya astral itu ada putih, ada ungu, ada hijau, ada biru. Kalau putih itu lambang ketenangan. Gitu. Jadi ketika kamu lihat cahaya putih, ketenangan, kedamaian, nah kamu ikutin, kamu perjalanan astral projection itu nggak akan ekstrim, nggak akan membahayakan, menyeramkan. Hijau itu lambang kemakmuran, rezeki, kemakmuran. Biru itu lambang untuk keluasan, kelapangan. Gue seringnya tuh kalau ungu itu kekuatan. Lagu hijau biru, bapak berarti kemakmuran, kejayaan, rezeki gitu. Biasa aja dong. ya udah nanti kita caps lock lanjut lagi bacanya ya. Jadi biar tadi lu ada gangguan apa sih, Ja? Ada gangguan apa? Di situ Kekirim, Bu. Ada. Langsung ini siapa ya? Siapa itu? Arya Arya yang itu chat di bawah itu. Abaikan Arya. Aduh, miminnya lagi lose connect nih, lose control dia. Iya Arya ya. Kenapa sih?
yang tadi juga mau coba ini siapa yang mau? Kalau tadi dilihatnya sih dia pakai jubah hitam gitu Pak, kurus, tangannya panjang, yang mau masuk ke lu tadi. Tapi udah berhasil lumayan sih cukup kooperatif. Dengan sedikit ancamannya dari gue, dan udah pergi udah cabut gitu. Cuman tadi pas lagi ngobrol dia kayak balik lagi, dia makanya gue sempat ngeliat ke sini bentar, tapi udah pergi dia nggak ada. Ada apa dia, kenapa? Gitu, nggak tahu dia ada sesuatu hal yang kayaknya pengen masuk ke lu gitu. Ke IPH aja lah. Mungkin berhubungan dengan kondisi lu saat ini juga. Lu kondisi lagi nggak bagus, lagi nggak baik. Oke. Ya udah, jadi setelah ini kita lanjut lagi bacanya, kirim aja dan kasih tahu kalau emang belum dibaca, ingetin miminnya ya. Iya. Nah, jadi gue ingetin tuh di YouTube ada podcast pertama Ghostroom. Penasaran kan siaran pertama kita kayak apa? Betul. Belum ada IP. Iya, belum ada IP, masih belum. got ya. Iya. Belum kita pungut. Makasih. Belum kita mandiin ya. Mandiin lagi. Belum kita cuci, Belum kita bersih kayak cuci, sekarang. iya. Mendingan lah ini. Belum kita kasih pakaian, belum. Belum dikasih nama. Hitam. Belum diam. dikasih pemikiran. Udah ya. Nanti kita Nah, balik itu lagi. ada di YouTube ada podcast episode pertama Ghostroom, yaitu tentang kodam. Benar. Nah, ini kan banyak nih tadi yang nanya-nanya kodam, apakah ini. Nah, dengerin aja di podcastnya tuh ya di Betul. YouTube. Kalau udah ketemu di subscribe ya, kalau belum cari aja Friends Spasi Media. Iya. Dan jangan lupa untuk share. Ya, share ke teman-teman kamu ya. Cari aja podcast Ghostroom, nanti juga ketemu ya. Oke. Anda akan memasuki Ghostroom. Tidak perlu takut. Kalau yang penasaran sama siaran pertama kita ngebahas apa dan kayak gimana, coba deh dengerin podcastnya Ghostroom di episode pertama yang membahas tentang kodam di YouTube-nya, di channel YouTube-nya Friends Radio, di Friends Media ya. Jadi cari aja dan dengerin keseruan di siaran pertama. Betul. Kenapa? Karena di podcast itu adalah siaran yang nomor pertama adalah itu siaran pertama. Yang kedua, kodam ini sering ditanyain sama teman-teman di grup ya. Dan kenapa gue nggak mau ngejelasin, lebih baik disaranin buat dengerin podcast, karena di podcast itu kayak live sekarang on air gini. Jadi ada beberapa kata-kata, ada beberapa penjelasan yang ketika gue ditanya, gue sendiri nggak tahu apa jawabannya. Ketika gue udah lepas on air, udah lupa jawabannya apa. Padahal lu udah pernah ngomong ya. Iya, seperti itu. Oke. Ada beberapa yang nitip kata-kata lah ya. Ada dari Fandi. Waduh. Gua apa lu nih? Baca deh. Gak ada. Tanya Kak, jadi ceritanya dulu pas kelas 2 SMA, apa itu, ada guru PKN yang kata kakak kelas sih bisa baca pikiran orang. Nah, sejak ketemu beliau aku jadi sering mimpi ketemu guruku itu Kak. Jadi inti dari setiap ketemu beliau itu selalu melontarkan kalimat-kalimat ajakan kayak ayo main ke tempat saya, ayo jadi murid saya gitu kan. Ya pokoknya inti setiap ketemu guruku itu kayak gitu Kak. Beliau juga cerita, katanya beliau juga kiai, punya kayak pesantren atau padepokan. Terus guru silat juga. Kadang di kelas juga nawarin kalau mau belajar tinggal main ke tempatnya beliau. Terakhir, aku mimpi ketemu beliau itu sekitar tahun lalu. Jadi ceritanya aku mau ketemu seseorang di mimpi dan itu adalah cowok. Nah, pas ketemu orang itu, ternyata di sebelahnya ada guruku itu yang lagi duduk. Terus aku salim sama beliau. Terus scroll down dong Kak. Terus aku salim sama beliau. Kira-kira itu maksudnya apa ya Kak? Tapi sejak mimpi yang aku ceritain di atas, aku udah gak pernah lagi ketemu beliau. Padahal dulu pas SMA sering. Nah itu fotonya Kak, aku kirimin. Iya. Kayak ini ya.
Kayak om-om yang di Bogor itu loh. Aduh. Oh iya. Mantan bos kita ya? Mantan bos kita dulu. Iya. Jadi mimpi yang kamu alami itu adalah sebenarnya AP-nya guru kamu ini. Dia ngajak kamu secara pribadi melalui AP yang kamu jabarin seperti mimpi gitu. Nah, di mimpi itu kamu kan suntangan ke dia. Itu artinya kamu sebenarnya secara batin atau secara astral sudah jadi muridnya dia. Dia mengangkat kamu sebagai murid. Udah, Kak. Iya. Nah, ini dari Caca di Depok, ini apaan yang ketutup background? Lama banget. Oh, coba Caca kasih tahu tadi yang ketutup background itu apa, Bang? Apa gitu kan, biar diulangin ceritanya kalau sempat. Terus dia ngirim foto juga, Kak. Kan nanya kapan aku hamil lagi ya, Kak. Sorry, agak out of topik nanya. Nggak apa-apa, kan udah jam 12 lebih. Yang pasti jangan berputus asa, jangan berpaku tangan, jangan hilang harap, karena Allah itu sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Allah itu sesuai dengan prasangka umatnya. Jadi tetap berbaik sangkalah kepada Allah. Ketika kamu belum diberikan keturunan, maka itu yang terbaik buat kamu, karena anak itu adalah merupakan titipan, ya, sama seperti apapun yang kita punya gitu. Dan terus kapan kamu punya nikah itu wallahu alam, kakak juga nggak bisa memberikan jawaban pasti, karena kalaupun diberikan jawaban itu takutnya hanya sebuah kabar burung yang nantinya kalau dikasih tahu dan ternyata meleset, kamu sendiri akan berpengaruh ke psikis kamu gitu, Ca. Yang pasti tetap berdoa dan berusaha, apalagi kamu dokter kan, ya, usahanya bisa secara medis, secara tradisional, dan secara suami istri. Iya, ya terus selanjutnya Aji yang ketawa. itu Kak Aji. Ini selanjutnya dari Adam di Depok. Nah, ini suaminya nih. Suaminya sekarang. Mau minta baca diri dong, Kak, tentang potensi kerja juga gimana, Kak? Soalnya belakangan agak down, Kak. Terima kasih ya, Kak. Oke. Jadi kalian dengerinnya sebelahan ya? Iya, Iya, mereka sambil peluk-pelukan gitu di kasur. Aduh. Kamu dibacain apa tadi? Iya, kamu kan denger juga. Ya, tapi kan aku kan pengen tahu dari kamu. Adam ini mengapa dia ngalamin yang down? Karena apa yang dia usahakan, apa yang dia upayakan, tapi tidak sebanding dengan apa yang dia dapatkan. Ada beberapa hal yang mungkin sadar diakui ataupun tidak, itu berpengaruh kepada kinerjanya dia. Karena secara batin dan psikis dia merasa bahwa pekerjaan yang sekarang dia hadapin ini semacam kayak stuck. Semacam semua dia tuh berpikir bahwa semua yang gua punya, semua usaha keras gua ini, apa yang gua mampu, semuanya sudah gua tuangkan pekerjaan gua ini. Tapi pekerjaan gua ini bahkan mungkin bukan cuma dari penghasilan atau apapun, tapi dari hubungan antara bos, antara karyawan, dia tuh merasa kayak, kok gua tetap seperti ini ya. Artinya orang-orang memandang gua seperti apa yang mereka pikirkan selama ini, padahal gua nggak seperti apa yang mereka pikirkan. Begitu. Nah, itu down seperti itu hal yang wajar, apalagi mengalami hal seperti itu. Nah, terus apa mungkin yang harus dilakukan, apa yang mungkin harus dihadapi ketika mengalami hal seperti itu? Yang pasti setiap orang itu pasti ada punya limitnya, ya, ada batasan tertentu. Nah, kalau itu kamu sendiri yang mengetahui sejauh apa kamu bisa bertahan dan berlanjut di tempat yang sekarang. Yang pasti usahakan yang terbaik, yang paling maksimal. Usahakan yang terbaik, yang paling maksimal, cari solusi. Ketika kamu masih bisa bertahan, maka teruskan. Kalaupun tidak, ya usahakan cari penggantinya. Tapi sebelum cari pengganti, kamu jangan kemana-mana dulu. Gitu, seperti itu. Oke, lanjut nih di ini siapa tadi ya, Kak? Oh, Arin Nugraha di Jakarta Pusat. Dia minta bacain karakter. Aku bisa tahu dia kerja di mana. Iya, dari seragamnya ya. Aku bisa membaca karakter. Kamu kerja di Jakarta Pusat ya? Iya, Jakarta Pusat, Kak. Oke. Dia pengen dibacain soal apanya nih? Karena kalau dalam segi asmara dan percintaan, sebenarnya dia ini sedang ada pada masa-masanya susah percaya sama cewek. Walau-walau tapi ya. Karena kembali lagi ya, di segmen baca diri baca mimpi ini adalah ini
olah pikir, buah pikir gua, dan belum tentu pasti kebenarannya. Kalaupun salah silahkan komentarin, benar juga komentarin. Ya, karena ini anggap seperti kalian baca majalah ada kolom zodiaknya. Seperti itu. Gua akan bosan-bosan ngingetin itu ya. Walaupun gue sendiri udah bosan kasih tahu itu terus gitu. Tapi harus terus dikasih tahu. Karena kalau enggak efeknya akan buruk, takutnya jadi sugesti ya. Oke. Gitu. Nah, ini kamu sedang ada di masa kamu kurang percaya susah mengembalikan kepercayaan kamu terhadap wanita, tapi itu tidak bagus. Terus-terusan kamu simpan, membuka diri lah. Itu kalau urusan asmara ya. Kalau untuk pekerjaan nggak ada salahnya kok kalau kamu cari sambilan. Nah, lanjut lagi ke Vivi di Pekanbaru. Oh iya, baru ingat Kak, kata Vivi. Mimpi tadi malam itu aku dapat uang koin 100 rupiah lama yang ada gambar wayang itu. Tahu kan Kak? Ya, tahu. Warna merah bukan? Yang anehnya tuh pas dapat koin ada cewek yang malah ngeramal aku Kak. Itu maksudnya apa ya? Yang diramalin matu cewek lupa apa? Oh, lupa dia yang diramalin apanya ya? Yang pasti adalah kalau cewek itu ceweknya cewek dewasa ya, bukan anak kecil ya. Bukan. Nah, kalau koin ini adalah karena ini bentuknya uang, ini adalah salah satu perlambang atau simbolisasi dari yang kamu inginkan akan mendekat ya. Berapa langkah lagi akan tercapai, akan hadir atau akan terwujud. Seperti itu kalau koin ya, tapi ini bentuknya baru koin. Nah, karena koinnya pun koin lama. Artinya harapan atau keinginan kamu yang dulu nih, yang belum sempat, itu akan terjadi, akan ibaratnya kalau terkabul, bisa bilang terkabul lah ya, bisa dibilang seperti itu. Nah, cewek yang ngeramal ini sebenarnya semacam kabar. Sebelum kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan itu, terkabulnya yang kamu harapkan, kamu akan ada kabar atau pertanda. Seperti itu. Oke, lanjut lagi nih Kak Kris ya di Depok. Siapa itu Kris? Ngirim foto seorang wanita. Ambil di Google ya? Ambil di Google. Kris. Kakak atau abang, bacain karakter dong Kak, terutama tentang rezeki dan jodoh. Hehe. Ini Kris yang ngirim nih. Iya, Kris. Tapi kalau dilihat maaf ya, walau-walau tapi ya belum tentu kebenarannya. Wanita ini kalau untuk diajak serius agak susah buat jaga serius ya, diajak serius. Tapi kalau untuk fun, happy, terus ya berkaitan sama duniawi bisa banget. Aku Sabi Mulai Pak, sabi. Dah pria-pria mulai. Kalau untuk serius agak lama. apaan sih? Mulai Belum deh. terlalu dekat ya, karena kalau untuk serius ini belum saatnya. Dia masih ingin have fun aja. Jadi kalau Chris misalnya berminat sama dia, ingin ajak serius, apalagi merit, dia bisa kabur, bisa lari gitu Chris. Rezekinya? Oh iya, rezekinya. Rezekinya sebenarnya si cewek ini dia mengalir karena dia ini termasuk yang supel juga. Lebih ke kalau soal kerjaan sih dia ya normalnya cewek dan karakter yang seperti dia gitu kan, normalnya ya lebih ke promotion produk gitu lah. Gitu. Oke, benar-benar menjawab ya Chris ya. Gitu Chris. Bisa diulang lagi Mbak Mas apaan? Apanya yang diulang? Oh, rumah. Oh, yang rumah. Nggak apa-apa, Nanti aja dengerin podcastnya ya. Lanjut. Masih banyak pertanyaannya nih. Ya. Oke. Minggu depan ada kok. Ya. Hari Senin. Mbak Serena. Ya. Senin, Arya. kalau Senin ada podcast yang hari ini. Oh, setiap Senin selalu ada podcast baru. Iya, amin. Mantap. Keren. Arya, silakan. Arya di Surabaya nih. Kak, dari suasana putih itu kayak ada putarannya. Melawan jarum jam. Yang melawan arah jarum jam. Kadang gitu ada guncangan. Naik ke atas, bawah, kanan, kiri, lalu kadang-kadang suka buyar dengan sendirinya, Kak. Iya. Itu kalau dibilang kayak wormhole ya manusia, itu wormhole-nya manusia dimensi gitu. Jadi wormhole itu banyak jenisnya. Portal dimensi itu wormhole-nya besar yang ada di alam semesta sana. Ada wormhole yang diciptakan dari Dorpal, dari Barca, ya, portal dimensi. Ada juga wormhole yang dari AP gitu. Itu yang putih bergetar segala macam itu wormhole-nya AP. Lanjut. Ada sokap.
Wih, banyak. Wih. Masih ada banyak ya. Kita menunggu. Oke. Menunggu adminnya. Miminya ngetik-ngetik. ngerekap dulu. Iya. Ada ini lagi nih di Nanti dari Solo si Egi ya. Oke. Mau tahu aja Kak pendapatnya Kak Reza gimana? Kak mau share lagi tapi ini tentang mimpi ya Kak. Iya, Aku boleh. sering banget mimpi tentang cewek yang pernah aku suka atau tertarik. Nah anehnya aku mimpiin cewek-cewek tersebut ketika aku udah gak tertarik lagi sama mereka. Dan anehnya lagi sampai sekarang aku masih ingat mimpi-mimpinya kayak gimana dan sama siapa aja Kak. Menurut Kak Reza itu sebatas bunga tidur atau ada maksud lain Kak? Terima kasih. Mimpi itu datang cewek-cewek yang dulunya kamu suka terus tapi setelah kamu tidak suka. Itu maksudnya ada maksudnya. Yang ini secara general aja ya. Maksudnya adalah itu sebagai spion ya kalau motor itu. Kalau kendaraan bermotor. Oh jadi ngeliat ke belakang. Ngeliat ke belakang untuk jadikan pelajaran. Gitu. Jadi ketika kamu menemukan sebuah karakter yang hampir mirip atau bertolak belakang dari cewek yang pernah kamu suka itu, jangan lupa untuk melihat dari ke belakang. Sebagai perbandingan comparing tentunya buat yang terbaik, yang lebih baiknya. Itu sih meaningnya, Van. Oke. Lanjut. Apa nih? Oh, Kak, kayaknya Kakak bacain si Adam yang dulunya deh, Kak. Sekarang bukan itu lagi masalahnya, he. Kakak kayaknya flashback. Fotonya yang lama kali. Iya kali, makanya foto yang terbaru tuh mempengaruhi siapapun yang mau ngirim baca diri itu, baca karakter. Kalau mau yang update bacanya mungkin fotonya yang terbaru juga. Jadi supaya ya dibacanya kan per momen itu. Iya, per foto. Ya, itu. fotonya apa di situ itu yang dibacain kondisinya. Bukan masalah mukanya gitu. Iya. Energi yang saat itu. Iya, muka kan bisa berubah-berubah juga ya. Ya kan? Bisa berubah. Kak Denny kenapa? Kak, Coba bacakan. Kak mau nanya Dun. Dun. Bener gak sih garam itu bisa berefek ke makhluk gaib gak? Bener Dun. Kak, ini energinya kuat banget Kak sampai mual-mual. Aduh, kayaknya kamu ngisi deh. Duh, ada yang ngikut nih Kak. Sahiji energinya kuat banget lagi sampai mual-mual ini. Kak Denny dong bacain ini. Kakak mau nanya Dun. Oh, Ya, ini itu dia keulang. Ke kopi karena kan dia lagi error nih, energinya lagi lemes, lagi pudar, jadi dia fokusnya juga hilang, konsentrasinya. Aduh. Ya tadi pas banget bertepatan banget pas pada kelompok itu datang mau pergi, bentar mau pergi. Denny datang, dari energinya kebaca sama mereka. Dan Denny sayangnya dia dihadapin. Kalau kakak tadi kan cuekin, biar aja ulah, mantan dia hadapin. Ini malah pengen diikutin. Malah pengen ikutin. Hadapin, ya itu efeknya Den. Seperti itu, ada energi yang kuat itu generalnya. Wah, oke. Gitu. Terus gimana nih cara menghadapinya kalau misalkan gitu udah kayak gitu? Ya kalau memang kamu muslim bagusnya ambil air wudhu, coba ambil air wudhu ya. Air wudhu itu adalah tameng yang terbaik. Kata Vivi, kayaknya kakak betul deh Sabtu besok mau pergi training ke Medan, dapat kerjaan baru setelah jadi pengacara 3 bulan pengangguran banyak acara. Mudah-mudahan kerjaan baru nih lancar semua, amin. Amin. Emang tadi bacain apa gue ke Vivi? Yang mana ya? Aku juga Tuh lupa. yang diramalin dapat koinan Oh koin, satu yang lama ya. dari wanita. Apa yang kamu harapkan yang mungkin itu akan tercapai, terwujud dalam waktu dekat ya. Oke. Iya. Itu. Oh iya, dia kerja akhirnya ya. Ada kerjaan. Alhamdulillah. Gila, masih ada loh ya di atas sana. Ya, jadi gitu kita gue baca foto itu sesuai momennya. Foto yang muncul itu ya itu yang dibaca. Energi Podcastnya saat keluar itu. kapan kata Pandi? Senin. Senin, Van. Ya, dengerin Selalu aja Senin. Senin. Nah, biasanya kalau podcast tuh lancar ya, enggak ada. Iya, podcast Iya. itu aman-aman gangguan aja. tadi ya kan karena rekamannya dari sini. Itulah Iya. keuntungannya. Tapi nggak tahu juga tuh Rika putus lama itu apakah kerekam atau enggak. Gitu. Rekam ya. Itu bagus apa ya. Ini Arthur minta dibacain masalah percintaan. Katanya dia ganteng kan? Iya. Oh ya ini paling ganteng. Woi, polem sekarang lu. Polem. Poni lempeng. Kumisnya kayak pagar kabupaten. Ini kumis atau gambar anak TK sih? Nggak rapi ya. Iya, diarsir gitu. Kembali dibully lagi tuh. Tur. Asmara ya, Asmara. Begitu panggilannya. Oke, Asmara sebenarnya Tur ada cewek yang suka sama kamu, tapi dia nggak suka sama gaya kamu. Lah. Pilih-pilih. Gitu. Kadang cewek gitu emang. Bisa suka nih.
Coba sih cowok itu nggak kayak gini, gue pasti suka. Coba berbicara. Gitu ya, Oke, kayak nggak cewek gitu gak kadang-kadang. Nggak tahu, gue iyain aja deh. Iyain aja. Ih kalau dia misalnya wangi aja, gue suka kok gitu. Gitu ya. Karena mulutnya bau kaki. Iya, kakinya bermulut. Gitu. Kadang hal-hal sepele itu bisa merubah perasaan orang. Oh, ini kata Kak Caca. Terus Kata Kak Caca di Depok itu Fotonya fotonya barusan. Tapi kok energinya yang kebaca gitu, itu flashback ya? Oh, flashback. oh gitu barusan. Yang Nah, mana sih lu barusan. baca? Yang tadi yang foto itu Adam. Oh, ada. Kalian suami istri rajin banget ya lagi dengerin. Foto Iya. dulu foto. Iya, barengan loh. Pantesan. Aduh. Busananya gitu, Cak. Aduh. Adam. Ayo Cak, abis ini langsung usaha ya Cak. Udah. Atas. Ada posisi-posisi tertentu. Udah. Aku polos, jangan Udah. gitu. Masuk terus. Ini gosulnya bukan edukasi. Tuh di grup pasti banyak aja lama ya. Ampun, dah orang disuruh pada ngechat di sini ya. Wah, kakak udah dibully. Ya pokoknya gitu Tur. Ya, habis ya? Ada sesuatu yang pengen harus kamu rubah, ya. Itu insya Allah akan mempermudah jalannya asmara kamu Tur. Apa itu? Introspeksi diri aja ya. Mas coba masih ada nggak? Habis ya? Udah habis ya? Habis nih atau terakhir nih? Ya. Oke, ada masih mau nanya? Kalau udah mau nanya, Ini nih, lagi typing. kemungkinan gue dapet cewek seiman kapan ya? Soalnya selama ini dapetnya beda keyakinan. Nah, dalam sebuah ayat dan hadis bilang bahwa lelaki yang baik itu diperlukan untuk lelaki yang baik dan sebaliknya, ya. Dan setiap perjalanan asmara, perjalanan hidup apapun itu ada pelajaran, ada hikmahnya. Seperti itu. Jadi kalau selama ini kamu berhubungan dengan orang yang tidak seiman, anggap seperti itu, terus gagal terus, itu artinya memang Tuhan sedang memberikan pelajaran kepada kamu dari pengalaman hidup supaya untuk bekal nanti ketika kamu bertemu dengan orang yang tepat, kamu sudah siap dan sudah layak untuk orang itu. Gitu. Terus kapan? Ya kapannya itu nanti kalau kamu udah layak bertemu dengan yang seiman. Karena mungkin kalau sekarang kamu ketemu sama orang yang seiman, bahkan mungkin keimanannya lebih dari kamu yang kewalahan dan kamunya yang malah kabur gitu. Wah, tadi ada balasan dari Jalanin aja Tur. Kak ini, dari Kak apa? Ini Kak Adam. Dia bilang kita mah rajin dengerin Friends berduaan, Cia. Yes. Kalau udah halal mah ya enak aja bebas. gitu. Udah lama enak apapun dari ibadah apapun. Ya, kita berdua. dasar lah. Lo pengen lo pe? Udah nggak ada lagi ya? Udah, baca tuh. Apa? Itu tadi yang diketik itu. Mana? Emang iya disuruh baca? Iya, baca. Enggak, mesti closing aja udah. Oh, gitu. Ya kata Atur, terima kasih ya. Terima kasih semuanya ya Iya, yang sudah makasih. jam 1 lewat bener banget. 5:58. Sekarang 59. Sekarang 1 lewat 6. Oke. Yes. Nah, closing aja kalau gitu ya. Iya. Semoga pada sehat semua. Amin. Amin. Gue ngedoain lo Sumben. Gokil Ipe. Baik banget ya. Mandi sama-sama. Oke, kesimpulan akhir kata silakan dari Ipe dulu. Tuh, selalu Ipe. Iya, Ipe hari ini ada lagi bagus kan tadi ngedoain gitu. Coba. Oh, mau kesimpulan kok. Ini koh apek nih, apek. Ya, kesimpulan hari ini tuh intinya kita sebagai manusia sih harus tetap berusaha apapun itu. Dan selalu ingat sama Yang Maha Kuasa. Gitu sih. Berusaha dia ya. Iya, nggak tahu, gue pengen Iya, ngomong iya, itu iya. aja ya udah ya. Nggak apa-apa. Udah. Iya, enggak apa-apa. Kak Fandi, makasih Kak. Iya, sama-sama ya. Sama-sama, Terima Fan. kasih semuanya ya. Terima kasih banyak udah Nggak dengerin usah tadi. sebutin salah-satu, pokoknya Iya, terima banyak kasih lah ya. banget, goks. Pokoknya follow sosial medianya Friends Radio ya, di Twitter di @friendsradio_id, di Instagram di friendsradio.id. Jangan lupa follow sosial media kita juga ya, di gua di Syukron @SCUKRONDJAMAL Syukron Jamal ya. Iya, Selain Okta Twitter, juga ada. Instagram. Kalau Reja rahasia nih yang paling susah IP. Yang gue Tuh, underscore NLTF_H. Ya. Kok lu gak kesimpulan gue dong? Ntar dulu. Gua mau ngepromoin Oh, dan iya. juga jangan lupa dengerin program-program lain di Friends Radio. Nah, itu dia. Ya, ada problem torrent tuh, ada gua sama Sharon minggu Iya. depan. Temanya apa? Senin besok. Pedofil. Ya, jadi Senin besok membahas pedofilia ya. Jadi dengerin, kalau mau sharing silakan tuh di problem torrent. Iya. Asik tempatnya. Tuh udah promo program tuh Sukron lu pe, program promo. Iya, kok datang lagu sih? Break and lunch. Break and lunch. Oke. Jadi deretan lagu emang kenapa? Ngomongin deretan lagu. Enggak suka lu. Wah, Kok parah gitu lu. sih jadi jadi nggak boleh.
Deretan lagu Nih loh. gue promoin juga, satu-satu gue ada nih ya. deretan lagu. Ada deretan Nih. lagu. Ntar dulu biarin Miss kok. Millennium Era Kok Haji aja, ya. kok Haji. Terus ada Eh. Brosis. Kok Haji aja, kok Haji. Oh iya, kok Kalau apa Haji. mau promo bayar? Saya mau kesimpulan aja. Oke, Iya, iya, kesimpulan nih, asik. Bahwa Ah. kita manusia tidak sendirian. Wih, Oh, mantap. yes. Anda percaya atau tidak, Asik. itu kembali kepada diri Anda masing-masing. Ya, terima kasih kok. Kalau Anda percaya, cukup percayakan saja. Ah. Kalau Anda tidak percaya, Cukup tidak percayakan saja. ya percaya-percaya sajalah ya. Oke, terima kasih. Oke, makasih ya kok. Nggak, mohon maaf lagi kok. Ya. Iya. Oke, kesimpulan silakan. Ya, kalau dari gua sih dari pembahasan ini ya berarti bener ya kalau kita nggak niat ganggu aja bisa diganggu gitu ya, apalagi ada niat-niat yang nggak baik. Betul. Mereka tahu lah gitu, pasti mereka ngerasa juga, dan intinya walaupun kita diganggu kayak tadi ya, kayak malam ini gitu kan ya, setidaknya kita adalah sama-sama makhluk ciptaan Tuhan lah ya. Jadi sama-sama kita hidup ya, diciptakan, dan intinya kita juga punya kekuatan untuk bisa yang namanya sama-sama lah. Jadi tidak ada siapa yang paling kuat gitu ya, tapi benar-benar kita sama-sama menghargai aja intinya gitu. Betul. Sharon mau ngasih kesimpulan? Nope. Oke, baik kalau gitu. Ngetik. Nah, kesimpulan dari gue adalah apapun yang terjadi, apa yang kita alami, tetap kita harus luruskan niat, sempurnakan ikhtiar ya. Karena betul kata Sukron tadi, walaupun kita tidak mengganggu, tetap aja ada pengganggu. Dan itu sebenarnya adalah untuk menguji sejauh mana kelurusan niat kita dan kesempurnaan ikhtiar kita. Ya, akhir kata, gue Reza Rahasia harus keluar. Gua Sukron Jamal harus bukain pintu buat kamu semua ya. Selamat istirahat. Dan gue Ibe harus bobo. Baik, sampai ketemu di minggu depan. Minggu depan ada tema terakhir di Makhluk Zaman. Kita akan bahas soal Dajjal.